menolak membahas nasab, Ya. menyatakan kepada pihak panitia untuk menolak membahas nasab, kami konfirmasi ini tidak benar. Baik, kalau nggak salah ada ya pernyataan langsung dari panitia ya yang kita publikasikan di Ya, Nabawi jadi TV atau betul. Memang ketika perwakilan dari UIN Wali Songo datang ke Robitul Alawiyah menyampaikan surat undangan, memastikan kepada kami ini pembahasannya sejarah, bukan isu nasab. Karena berkaitan dengan apa yang tujuan mereka juga ya. Ya, dan sangat menentukan siapa perwakilan yang kami kirim. Ketika Haji Imaduddin mengumumkan kepada publik bahwa 20 orang perwakilan Robitoh, ternyata dari UIN Wali Songo hanya menghendaki satu ya. Nah, kalau satu berarti kan harus sangat spesifik. Betul. Keilmuannya sesuai dengan tema. Betul. Karena itulah kemarin ketika secara terbuka Haji Imaduddin juga saudara calon moderator kegiatan di UIN Wali Songo menyatakan bahwa pembahasannya beliau akan menyatakan tentang isu nasab. Ada juga dosen UIN Wali Songo yang menyatakan tentang membahas tesis dari Kiai Haji Imaduddin. Nah, ini kami menyampaikan pada pihak panitia, kalau begitu kami datangkan juga ahli nasabnya, dan pihak panitia menyambut baik. Itu sudah disetujui. Sampai sebelum pembatalan itu jam 5:30 sore kami masih komunikasi dengan pihak panitia memastikan siapa hadirinnya, dan tidak ada permasalahan sama sekali. Jadi harapan kami adalah semoga acara di UIN Wali Songo ditunda tidak terlalu lama, bisa ke tanggal 11 atau 12, dan harapan kami juga bahwa acara di UIN Wali Songo mungkin bisa spesifik. Kalau misalnya membahas nasab nanti, ya kita fokus dengan isu nasab. Jadi langsung nasab aja. Jadi kalau misalnya kita bahas sejarah, ya sejarah. Kalau nasab kita datangkan ahli nasabnya, dan itu harus sesuai dari awal sampai akhir, terstruktur. Artinya kita tidak bergeser dari sejarah ke nasab lalu bergeser ke sejarah lagi, balik ke nasab lagi gitu. Juga poin lain yang penting adalah kalau forum di Robitul Alawiyah pada hari ini, para pihak bisa bertanya langsung. Robitoh bertanya kepada Haji Imaduddin bertanya kepada Robitul Alawiyah dan tim peneliti. Ini fair karena para ahli yang bertanya. Nah, format di UIN Wali Songo itu hadirin yang bertanya. Jadi setelah pemaparan, para hadirin, tamu-tamu itu mereka yang bertanya, angkat tangan tanya gitu. Itu ditentukan oleh moderator. Dan untuk itu bincang publik yang baik sekali gitu, bincang publik yang baik. Tapi memang tidak benar kalau di framing sebagai acara debat nasab internasional. Begitu. Jadi ini kita hadirkan hari ini sebuah forum yang mudah-mudahan bisa membahas isu nasab dengan substantif, dengan dalam, tajam, dan bisa dimanfaatkan oleh para pihak. Masya Allah. Poin terakhir adalah yang perlu kita umumkan bahwa seluruh pihak yang diundang berhak membawa satu kamera dan merekam seluruh kegiatan yang ada. Sedangkan siaran live hanya dilakukan oleh Nabawi TV demi menjaga kondusivitas ya, Bib ya? Iya. Siaran live bisa disaksikan dari Nabawi TV. Kita sebentar lagi akan segera memulai acara. Minta doanya dari hadirin semua, dari penonton yang di rumah, semoga acara ini lancar, sesuai dengan apa yang diharapkan secara substansi dan ilmiah oleh masyarakat. Kalau kita melihat ke ruangan, beberapa tamu undangan sudah menempati posisi duduknya masing-masing ya, Habib ya. Ada Habib Hanif Al-Attas, Masya Allah, jazakumullah khairan jaza. Habib boleh lambai-lambai ke Masya Allah, jazakallah khair. Ada baik, ada Gus Rumel Abbas, Masya Allah sudah hadir bersama kita, jazakumullah khair. Ada Habib Ahmad di depan, Masya Allah, jazakumullah khairan jaza. Semoga hari ini kita bisa mengambil manfaat daripada acara. Berikutnya para hadirin, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, moderator pun sudah menempati posisi duduknya. Iya, Romairan mana disebut tadi ya. Karena mungkin lagi mikir rambut palsu mana yang dipakai kali ya. Itu yang dibutuhkan, dan hal yang belum terselesaikan, moderator berhak untuk memperpanjang waktu diskusi berdasarkan substansi yang ada, dengan tetap memperhatikan waktu azan dan break sholat. Kami serahkan berikutnya kepada moderator kita yang terhormat, Bapak Mabda Zikara LCMA. Jazakumullah khairan jaza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bila kau nggak mau hadir, kapasitas otaknya nggak sampai gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, ma ba'd.
Sayang kameranya Robito. Para pemirsa sekalian Iya. dari beberapa channel di acara ini, dan tentu seluruh para tamu undangan yang hadir pada kesempatan kali ini. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa bertatap muka, bermuwajahah dalam sebuah kegiatan yang tentu begitu penting mengenai isu yang sedang hangat-hangatnya 1 sampai 2 tahun ini, yaitu berkenaan dengan sebuah hipotesa dari seorang kiai dari Banten, Kiai Haji Imaduddin Usman, yang kemudian memberikan gugatan terhadap keabsahan dari nasab Ba'alawi. Oh, baik. Dan sebelum kita kemudian masuk ke dalam tema kegiatan kita, kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu. Hadirin kemohon untuk bisa berdiri. Ini kalau gua berdiri nggak kelihatan. Gua berdiri katanya bukan ini. Hadirin dimohon untuk duduk kembali. Baik, para hadirin sekalian, sahabat-sahabat kami yang kemudian live dari berbagai channel, saya sebelumnya akan memperkenalkan tamu undangan, hadirin, dan kemudian narasumber-narasumber yang hadir pada kesempatan kali ini. Sejatinya memang acara ini adalah acara diskusi 2 arah. Hanya saja sampai pada waktu ini jam 9.37 salah satu narasumber itu belum kemudian bisa konfirmasi kehadiran, yaitu dari tim peneliti Kiai Haji Imaduddin Usman maksud saya. Jadi kemudian sebelum nanti kita akan berdiskusi, saya akan memperkenalkan dulu tim peneliti yang memang sekarang hadir dari Robitoh Alawiyah. Yang pertama, saya mengucapkan selamat datang kepada saudara Syekhon bin Abdul Qadir As-Segaf. Beliau ketua Maktab Daim yang ada di sebelah kiri saya. Lalu kemudian ada saudara Muhammad bin Husain Al-Habsyi yang merupakan perwakilan dari Robitoh Alawiyah. Lalu ada juga saudara Ahmad bin Muhammad Al-Attas. Baik.
Lalu kemudian dari tim peneliti Robito Alawiyah, kita perkenalkan di sini ada Saudara Muhammad Hanif Al-Attos. Lalu ada kemudian Saudara Rumail Abbas yang sudah juga kita ketahui masyhur Sayyidus Syabab. Ada Saudara Idrus Al-Masyhur. Lalu kemudian ada Saudara Maimun Nafis. Ada juga Saudara Muhaimin Bahiruddin. Lalu ada Saudara Muhammad Fuad Awafi, ini juga sering tampil, Sayyidus Syabab kita. Lalu ada Saudara Muhammad Assegaf, dan ada Saudara Abdullah Hadi Assegaf, dan juga ada Saudara Haidar Assegaf, yang kemudian kesemua ini merupakan tim peneliti dari Robito Alawiyah dalam diskusi kali ini. Saya menginformasikan kepada para hadirin sekalian yang kemudian memang melihat langsung dari beberapa channel bahwa kegiatan hari ini itu sekali lagi merupakan sebenarnya diskusi dua arah antara kelompok yang penggugat dan kelompok yang tergugat. Saya garis bawahi kelompok penggugat di sini adalah kelompok dari Kiai Haji Imaduddin Usman yang buat para mukimat, bilangin sama Imat datang jadi laki gitu, jangan ngajarin orang cuma berani komentar di medsos gitu pakai akun fake ya. Bilangin obat jantung, siapin obat jantung. Dari Robitoh Alawiyah, hanya saja sekali lagi sampai detik ini belum ada konfirmasi dari pihak narasumber penggugat. Ya mudah-mudahan nanti mungkin pada waktu-waktu zuhur misalkan kalau bisa hadir mungkin bisa kemudian dialog dua arah. Yang pertama kemudian saya sekali lagi memperkenalkan diri saya nama Mabda Zikara, lalu S1 saya di Universitas Al-Azhar Kairo, lalu kedua di Universitas UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, dan sekarang saya merupakan dosen di IIKI Jakarta. Ini perlu saya perkenalkan karena kemudian khawatir bahwa ada yang menganggap moderator itu tidak netral. Saya berharap pada kesempatan kali ini, dan saya juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa saya sebagai moderator, karena ini merupakan isu yang penting, sudah menjadi sebuah isu nasional. Ini adalah saya sendiri merupakan seorang dosen yang satu alma mater sebenarnya dengan Kiai Haji Imaduddin Usman. Kiai Imad itu S2-nya beliau di IIKI Jakarta, dan saya kemudian sekarang ini berkhidmat juga di IIKI Jakarta. Jadi mudah-mudahan ini menjadikan para hadirin sekalian menganggap bahwa moderator ini insya Allah netral. Untuk yang pertama saya akan mempersilahkan pemaparan dari perwakilan Robitoh Alawiyah yang akan disampaikan oleh Saudara Muhammad bin Husain Al-Habsi, sebelum nanti kita akan mendengarkan pemaparan dari Maktab Daimi. Waktu dan tempat kami persilahkan kepada Saudara Muhammad bin Husain Al-Habsi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin Iftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati dan saya muliakan semua pihak yang telah hadir dalam pertemuan ini. Ada dari Maktab Daimi, kemudian moderator kita, dan juga dari tim peneliti dan semuanya. Alhamdulillah, kami pertama-tama mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terselenggaranya acara ini, termasuk juga dari pihak keamanan, aparat kepolisian, dan semuanya yang telah membantu terselenggaranya acara ini. Kami mengucapkan beribu-ribu terima kasih. Dan juga pada tim peneliti yang juga telah hadir di tempat ini, kami juga mengucapkan beribu-ribu terima kasih, dan juga moderator yang telah meluangkan waktunya dan semuanya. Alhamdulillah, acara ini telah kita rencanakan dari beberapa waktu sebelumnya, dan mungkin izinkan kami menjelaskan
kenapa kok acara ini perlu untuk diadakan. Yang jelas pembahasan tentang nasab yang merupakan satu fan ilmu yang harusnya juga dibahas dengan metodologi daripada ilmu tersebut, saat ini telah menjadi pembahasan yang disampaikan secara liar, baik di tablik-tablik akbar ataupun di medsos dan lain sebagainya. Maka kami merasa perlu untuk mendudukkan pihak-pihak terkait, jadi agar bukan satu arah semuanya. Yang membela juga ceramah satu arah, yang menggugat juga ceramah satu arah. Sehingga saat ini kedua pihak kita dudukkan bersama, dan tentunya metode seperti ini adalah juga termasuk salah satu metode dakwah yang dianjurkan pula dalam Al-Quran. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Serulah manusia ke jalan Tuhanmu dengan hikmah, dengan bil mau'izatil hasanah, tentunya dengan penafsiran masing-masing ada dalam kitab tafsir. Akan panjang kalau saya uraikan di sini. Yang jelas ada bagian wajadilhum billati hiya ahsan, yang mana adanya mujadalah dengan cara-cara yang baik. Dan kami telah menempuh cara ini. Kami mengadakan forum diskusi dengan cara-cara yang baik, dengan cara-cara yang elegan, dan telah kami sampaikan tata caranya secara umum, bahkan kami share di medsos. Bahkan juga tadi sebelum acara ini disampaikan, kita juga telah menyampaikan bahwa ini diskusi benar-benar ilmiah. Enggak boleh ada saling potong ucapan, kemudian ada hal-hal yang lain yang menyeleweng dari ranah-ranah ilmiah, enggak ada sama sekali. Memang betul-betul niat kami adalah mendudukkan pihak-pihak. Jadi sekalian sekarang dipertemukan. Nah, kadang-kadang kalau ketemu itu cuma di dunia maya, itu beda. Nah, sekarang gimana kita mau mempertemukan jasad? Seandainya tim penggugat itu mau hadir ke sini, maka dia betul-betul akan menyaksikan bahwa kami akan memperlakukan dengan akhlak yang sama kepada tim penggugat maupun kepada tim peneliti. Semua dimatakan sama. Kalau bagi kami, ajaran kami berakhlak kepada siapapun juga. Kami akan memperlakukan dengan akhlak yang mulia pada tim penggugat, sebagaimana kami menyambut pula tim peneliti. Begitu. Artinya ini betul-betul forum dan ranah ilmiah. Nggak ada tendensi macam-macam atau akan dikerjain dan lain sebagainya, karena ini mempertaruhkan nama kami sebagai organisasi. Kalau sampai pertemuan di sini hanya sekedar akal-akalan saja. Nah, kami juga masih menunggu, siapa tahu beliau-beliau berkenan pula untuk hadir. Adapun Rabithah Alawiyah, kurang lebih selama beberapa waktu ini kami telah intens menjawab semua informasi yang diperlukan oleh masyarakat, baik itu secara organisasi, baik itu terkait oknum alawiyin, baik itu terkait urusan nasab dan juga urusan sejarah. Semuanya telah kami jawab. Anda bisa lihat ada di channel resmi Rabithah Alawiyah, yaitu Nabawi TV. Di situ bisa Anda saksikan. Tentang permasalahan nasab, kami sudah jawab dengan video 14 menit. Tentang permasalahan secara global dari nasabnya, kemudian dari ilmu DNA, juga pernah kita datangkan Syed Fikri Syahab yang menjelaskan tentang permasalahan itu. Kemudian tentang sebagian orang mempermasalahkan bagaimana kelakuan oknum alawiyin. Jadi tidak semua oknum alawiyin itu mewakili Rabithah Alawiyah. Dan perlu diketahui bersama, Rabithah Alawiyah ini bukan lembaga penindak. Jadi kami apabila mendapati ada alawiyin berbuat kesalahan, maka kami memberikan teguran. Kami memberikan teguran. Kalau teguran itu diindahkan, alhamdulillah, itu harapan kita. Kadang-kadang mereka tidak mengindahkan teguran tersebut. Juga namanya orang kalau sudah punya watak tertentu, jangankan ke organisasi, orang tuanya bilangin aja mungkin susah, apalagi organisasi. Itu. Tapi kami nggak pernah berhenti daripada upaya meluruskan oknum-oknum yang berbuat kesalahan. Begitu. Jadi kelakuan oknum itu tidak bisa serta-merta dijadikan itu mewakili
dari Rabithah Alawiyah. Lain halnya kalau yang berbuat kesalahan adalah pengurus Rabithah Alawiyah sendiri. Berbuat kesalahan, maka kami bisa menindak dengan memberhentikan yang bersangkutan dari jabatan kepengurusan. Tapi kalau di luar itu, maka kami hanya bisa memberikan teguran dan nasihat dengan upaya-upaya yang sesuai dengan aturan syariat, tentunya dengan adab-adabnya. Dan kami rasa termasuk bagian daripada adab, kami tidak perlu mempublikasikan teguran kami. Cukup itu kami sampaikan, dan itu rata-rata insya Allah sudah kami lakukan. Kemudian menjawab berbagai macam pula permasalahan terkait dengan sejarah. Jadi sebenarnya yang bicara masalah sejarah itu bukan hanya dari oknum Alawiyyin, banyak pihak-pihak lain yang juga berbicara tentang sejarah yang perlu juga kita kritis dan kita bertanya-tanya sumber dari mana dan lain sebagainya. Namun alhamdulillah Rabithah Alawiyah telah menyajikan video sejarah. Kami meluruskan tentang fakta-fakta sejarah, pembelokan sejarah, dikatakan kita membelokkan sejarah, maka kami jawab semua dalam video yang cukup bagus sekali. Dan alhamdulillah kami mendapatkan laporan beberapa pondok pesantren menggelar nonton bersama video sejarah tersebut, karena di dalamnya terdapat ilmu sejarah yang luar biasa. Kami menggali sejarah dari sumber-sumber primer, dan sekalipun ada sejarah yang di situ seperti menguntungkan Alawiyyin, tapi itu tidak benar, di situ pun juga kami sebutkan. Ketika ada yang mengatakan ini merah putih itu pencetusnya adalah Habib Idrus bin Salim Al-Jufri, maka kami di video itu juga menjelaskan enggak begitu. Pencetus merah putih bukan Habib Idrus bin Salim Al-Jufri atau yang sering disebut dengan guru tua di Palu, bukan itu. Bukan beliau. Beliau memang punya syair menunjukkan jiwa nasionalismenya, dan di situ menyebutkan merah putih. Tapi beliau bukan pencetus merah putih, begitu. Kami sampaikan fakta-fakta yang sesuai dengan sejarah dari sumber-sumber primer yang kami dapatkan. Artinya silahkan bisa dilihat. Intinya hingga saat ini jawaban melalui video sudah, aksi nyata juga telah kita lakukan, edukasi tentang penulisan nasab juga telah kita lakukan. Maka forum ini kami niatkan adalah kami berharap untuk menyudahi semua konflik ini. Kenapa? Karena semua konflik yang terjadi itu apabila terus-menerus berlanjut, maka yang paling dirugikan dalam konflik ini tentunya adalah pihak negara Kesatuan Republik Indonesia. Negara ini jadi tidak kondusif apabila masyarakatnya itu banyak konflik-konflik, yang konflik-konflik itu sama sekali tidak produktif. Maka kami temukan kedua kubu di sini untuk saling langsung berdiskusi agar konflik-konflik ini disudahi. Mari bersama-sama kita membangun bangsa dan negara Indonesia yang lebih damai, lebih maju, dan rumah bersama untuk semua umat manusia. Itu merupakan langkah-langkah yang telah kami lakukan, dan kami berharap pada siapapun, karena yang hadir menyaksikan lewat online ini jauh lebih banyak. Kami berharap pada siapapun netizen dan siapapun, mari kita sudahi komentar-komentar yang bernada cacian. Kami harapkan pertemuan ini tidak menjadi bahan untuk caci maki. Siap. Baik kepada yang tidak datang, untuk jangan sampai ada omong-omongan caci maki. Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi, kama qala Nabi SAW. Beliau bersabda, muslim yang baik itu adalah muslim yang mana muslim yang lainnya selamat dari kejahatan lisannya dan kejahatan tangannya. Termasuk ajaran kita hifdzul lisan minadzam wa hifdzul yad minaddam. Kami menjaga lisan jangan sampai ada celaan, dan menjaga tangan jangan sampai menumpahkan atau menyakiti daripada orang lain. Kami berharap kita berjuang. Silahkan perjuangkan kebenaran, perjuangkan yang hak. Anda mau share informasi-informasi yang menurut Anda penting, silahkan lakukan itu, Anda share. Anda mau memberikan masukan-masukan positif ada di kolom-kolom komentar, silahkan, karena komentar Anda itu berharga. Jadi
malas untuk menunjukkan atau menuliskan komentar-komentar positif. Komentar Anda itu berharga. Anda itu berharga karena ada banyak orang suruh lihat videonya malas baca komentarnya, semangat. Iya. Maka Anda komentar jangan kalah sama Mukimat, guys. Dan saya kita dari awal nggak pernah pakai buzzer. Kalau nggak pernah pakai buzzer, nggak pernah bayar buzzer sama sekali. Kami masyarakat silahkan nilai dengan objektif. Di tempat ini silahkan sampaikan komentar-komentar yang membangun, komentar yang mendidik, komentar-komentar yang bagus, guys, tanpa ada celaan, tanpa ada cacian, dan juga tanpa ada makiat. Mungkin ini kiranya kami dari Rabitaul Alawiyah semua sudah kami lakukan untuk menyejukkan dan mendinginkan negara yang kita cintai ini, dengan kami berupaya untuk menyudahi daripada konflik-konflik ini yang sama sekali tidak membangun. Dan silahkan acara ini nanti bisa Anda ikuti, baik acara hari ini ataupun acara besok. Insya Allah ini acara yang akan menjadi salah satu hal yang menarik untuk Anda yang tertarik dengan ilmu sejarah. Kadang-kadang kita juga bingung urusan tentang nasab disampaikan sama orang-orang, misalkan ibu-ibu dari desa yang dikira surah wal istifadah itu mungkin sejenis makanan tertentu, mungkin dikira mungkin sejenis sama dengan kebuli, mungkin seperti itu, karena nggak ngerti apa-apa ceramah pengajian ada surah wal istifadah dan lain sebagainya. Kami setelah ini tetap akan berjuang, kami akan sampaikan semua edukasi tentang masyarakat, tapi sudah banyak hal-hal yang harus kita perhatikan. Banyaknya masyarakat yang belum melaksanakan sholat 5 waktu, yang masih kecanduan judi online, banyaknya anak yang durhaka pada kedua orang tua, itu juga menjadi satu hal yang harus kita pikirkan, yang tidak kalah pentingnya daripada isu nasab ini. Mudah-mudahan insyaallah upaya kami ini menjadi upaya yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, upaya menggembirakan hati Nabi Muhammad SAW, dan upaya menyenangkan hati salaf-salaf pendahulu-pendahulu kita yang soleh, dan utamanya bapak-bapak bangsa yang telah membangun negara Indonesia ini, menunjukkan upaya kami untuk menjadikan bangsa Indonesia ini tetap selalu sejuk, aman, dan damai. Amin. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah hadir di pertemuan ini, moderator, tim peneliti, kemudian teman-teman dari Rabitaul Alawiyah telah mempersiapkan ini, meluangkan waktunya, tenaganya, dan semuanya. Dan juga beribu-ribu terima kasih tidak terhingga pada aparat keamanan, pada kepolisian, dan yang lain-lain yang telah membantu terselenggaranya acara ini. Dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudara Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Selanjutnya kita akan dengarkan pemaparan dari Ketua Maktab Daimi, saudara Syekhon bin Abdul Qadir As-Segaf. Waktu kami persilahkan. Komentar, guys, jangan kalah sama Bismillahirrahmanirrahim. Ramaikan komentar. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati dan kami muliakan para hadirin yang hadir dalam pertemuan ini, yaitu diskusi membedah tulisan yang membatalkan nasab Al-Ba'alawi. Baik itu perwakilan dari Rabitaul Alawiyah, perwakilan dari tim peneliti, dan juga moderator, tidak mengurangi rasa hormat saya dan takdim saya. Mungkin saya tidak bisa menyebutkan namanya satu persatu, tapi itu merupakan suatu kehormatan bagi kita, yaitu Maktab Daimi. Antum semua bisa hadir dalam pertemuan ini, dalam diskusi membedah sebuah nasab, dan juga kami dari Maktab Daimi sampai saat ini masih mengharap kehadiran dari pihak yang menggugat, yaitu dari saudara Haji Imaduddin dan timnya. Mudah-mudahan Haji Imaduddin dan timnya bisa menghadiri undangan kami agar permasalahan ini bisa kita diskusikan bersama, kita bedah bersama, dan itu sesuai dengan ilmu nasab, sesuai dengan kaidah nasab, sesuai dengan apa yang menjadi dasar
sebuah nasab itu bisa diterima ataupun ditolak. Kita dalam diskusi ini banyak yang perlu dibahas. Mungkin dari apa yang disampaikan dari akhina Muhammad bin Hussein Al-Habsyi yang mewakili dari Rabithah Alawiyah tadi sudah memberikan penjelasan tentang tujuan dari pertemuan kali ini, yang mana pertemuan ini hanya membahas tentang keabsahan sebuah nasab al-Ba'alawi. Kita membahas tentang keabsahan nasab, tentunya kita harus mengetahui terlebih dahulu apa saja yang bersinggungan dengan nasab. Dalam nasab itu banyak faktor. Ada ilmu nasab yang berkaitan dengan fikih, ada kaidah penentuan sebuah nasab, ada pengelompokan sebuah nasab, dan ada kaidah-kaidah untuk penelusuran sebuah nasab. Yang pertama yang berkaitan dengan hukum fikih. Ilmu nasab atau nasab itu sendiri ada 5 hukumnya. Yang pertama yaitu wajib, yang kedua makruh, yang ketiga mandub yaitu sunnah, yang keempat haram, dan yang ketiga mubah. Kapan sebuah nasab itu, ilmu nasab harus dipelajari yang hukumnya wajib. Wajib pun terbagi ada 2, yaitu ada fardu ain, ada fardu kifayah. Fardu ain yaitu yang mana nasab harus dipelajari untuk mengetahui keterikatan silaturahmi, perwalian, dan juga hukum waris. Itu wajib dipelajari oleh seseorang. Ada fardu kifayah. Fardu kifayah itu untuk mengetahui nasab yang jauh, yang tidak ada dari kelompok tertentu untuk mempelajari sebuah nasab. Jadi kita mempunyai keharusan, kewajiban untuk mempelajari nasab itu sendiri. Yang kedua yaitu sunnah. Sunnah itu kita mempelajari tentang nasab keluarga Nabi. Kita mempelajari nasab tentang sahabat Nabi. Kita mempelajari tentang nasab para solihin. Itu hukumnya sunnah. Ada hukum nasab makruh, yaitu ketika kita mempelajari ilmu nasab, kita meninggalkan ilmu syariat. Itu hukumnya makruh. Jadi kita harus tetap mengutamakan ilmu syariat daripada ilmu nasab. Dalam artian antum mempelajari ilmu nasab sampai melalaikan dari ilmu-ilmu syariah yang menjadi dasar dari agama kita. Ada mubah. Mubah itu boleh seseorang mempelajari nasab dari kelompok-kelompok tertentu, dari kabilah-kabilah tertentu. Yang sangat menarik untuk kita diskusikan juga tentang kenapa ilmu nasab itu bisa haram, bisa dilarang untuk dipelajari. Ilmu nasab itu haram hukumnya kalau antum mempunyai tujuan untuk mencaci seseorang, atau antum mencari kelemahan dari seseorang ataupun kelompok. Itu hukumnya haram. Jadi antum mempunyai niatan untuk mempelajari nasab, tapi tujuannya untuk mencaci dan untuk mengetahui kekurangan baik itu pribadi ataupun kelompok. Itu yang berkaitan dengan hukum mempelajari ilmu nasab. Ada juga tentang klasifikasi pengelompokan sebuah nasab. Dari beberapa teori pengelompokan nasab itu cukup banyak sekali. Ada yang pertama itu tingkatan yang utama, yaitu adalah sahihun nasab. Nasab itu bisa dikatakan sahih
kalau sudah kita mendapati di dalam rujukan syajarah yang merupakan kaidah pertama dalam penentuan nasab, yaitu adanya catatan dari ahli nasab. Ketika sebuah nasab itu dirujuk kepada buku syajarah atau buku induk tentang nasab, mereka bisa mendapati ketersambungannya. Itulah yang dikatakan sahihun nasab. Ada tergolong nasab masyhurun nasab, yaitu suatu kabilah atau kelompok yang masyhur di daerah bahwa mereka dari keturunan Nabi Sadah, tetapi ketika kita merujuk ke syajarah ahli nasab, kita belum menemukan itu. Tapi masyhurun nasab itu sendiri bisa menjadi sahih dengan cara kita meneliti, mempelajari, tentunya dengan kaidah-kaidah yang ada, sehingga nasab tersebut menjadi sahih. Ada majhulun nasab, yaitu nasab yang tidak diketahui, baik itu dari kelompok ataupun pribadi, yang mana mereka tidak mengetahui susunan atau asal usul dari kelompoknya. Ada masykukun nasab, yaitu nasab yang ragu tentang kebenaran ataupun susunannya dari sebuah nasab itu. Yang ketiga adalah yang kelima, yaitu mardudun nasab, yaitu nasab yang tertolak, yang mana seseorang ataupun kabilah bisa kita pastikan bahwa dia itu palsu dan mengaku anak saya si fulan ataupun lainnya. Ada nasab tahtal bahath, yaitu sebuah nasab yang masih memerlukan untuk dibahas, yang nantinya apakah nasab tersebut bisa dikatakan mardud, majhul, masyhur ataupun sahih. Yang terakhir yaitu mat'unun nasab, yaitu terputusnya sebuah nasab. Terputusnya sebuah nasab itu bisa saja anak yang dilahirkan di luar dari pernikahan yang sah, itu mat'unun nasab, dan banyak lagi contoh-contohnya yang nantinya insya Allah mungkin akan dibahas oleh tim peneliti tentang bagaimana nasab Ba'alawi, apakah nasab Ba'alawi ini tergolong dari kelompok yang mana. Ada kaidah nasab, kita tidak lupa dengan sebuah kaidah nasab. Kaidah dalam penentuan nasab itu yang pertama yaitu adanya catatan dari ahli nasab. Itu merupakan rujukan utama dalam menentukan sebuah nasab. Kami di Maktab Daimi mempunyai beberapa rujukan catatan ahli nasab. Rujukan utama kami yaitu syajarah ansab yang berasal dari Hadramut, yang kita kenal dengan syajarah Hadramut, yaitu salinan dari syajarah Syamsul Dhahirah yang ditulis oleh Habib Abdurrahman bin Muhammad bin Husain al-Masyhur, yang dinukil oleh putranya yaitu Al-Habib Ali. Itu merupakan rujukan kami Maktab Daimi. Perlu antum ketahui bahwa syajarah Habib Abdurrahman bin Muhammad al-Masyhur itu merupakan kumpulan dari beberapa syajarah yang ada di Hadramut. Jadi Habib Abdurrahman itu mengumpulkan dari beberapa syajarah yang ada, seperti syajarah Al-Junaid, syajarah Al-Idrus dan lainnya. Beliau kumpulkan menjadi satu syajarah yang dinamakan Syamsul Dhahirah. Di Maktab Daimi juga ada syajarah yang ditulis oleh Habib Ali bin Ja'far As-Segaf. Itu merupakan kepanjangan, kelanjutan dari syajarah Habib Ali bin Abdurrahman al-Masyhur, yang mana beliau telah melakukan ihsa, yaitu pencatatan dari daerah ke daerah untuk mendapatkan data-data secara teliti, baik itu beliau bertemu langsung dengan
Sadah atau Alawiyin yang ada di daerah, ataupun Al-Habib Ali menemui beberapa tokoh yang memang menguasai dan tahu tentang jalur nasab dari Sadah yang ada di daerahnya. Banyak juga catatan yang dimiliki oleh Maktab Daimi, yaitu syajarah-syajarah dari kabilah-kabilah tertentu seperti syajarah Al-Jufri, syajarah Al-Habsyi, ada syajarah Al-Syekh Abu Bakar. Itu merupakan pelengkap dari syajarah-syajarah yang menjadi rujukan dari Maktab Daimi. Adapun masalah tentang catatan ahli nasab, seperti yang pernah disampaikan oleh Saudara Haji Maduddin dalam beberapa komentarnya yang mensyaratkan harus adanya catatan ahli nasab yang sezaman. Dalam kaidah ilmu nasab, kami tidak mendapati persyaratan seperti itu, karena catatan ahli nasab tidak harus sejaman, dan catatan ahli nasab itu merupakan rujukan utama dalam penentuan sebuah nasab. Wah, insyaallah nantinya akan dibahas bersama oleh tim peneliti yang berkaitan dengan komentar tersebut. Yang kedua yaitu masalah surah dan istifadah. Ini sangat penting sekali, yaitu tersebarnya atau diakuinya sebuah nasab, baik itu dari golongan ataupun seseorang, dengan jumlah yang cukup banyak, yang tidak mungkin mereka berkomplot atau bekerja sama untuk menyatakan sebuah nasab ini benar, tapi itu merupakan kesepakatan ataupun tersebarnya secara luas tanpa adanya keraguan, yaitu tentang surah dan istifadah. Ini sangat penting sekali, yang nantinya kita akan bahas semuanya dengan tim peneliti, dan juga kita harapkan mudah-mudahan dari pihak penggugat Saudara Haji Imaduddin mudah-mudahan bisa hadir dan bisa memberikan argumennya juga tentang pembatalan yang diklaim oleh Haji Imaduddin. Ada yang terakhir mungkin yang perlu diingat, yaitu tentang standar penelusuran sebuah nasab. Ada beberapa standar dalam penelusuran sebuah nasab, yaitu yang paling banyak dilakukan oleh seorang ahli nasab, yaitu tentang konfigurasi nama. Karena nama-nama itu merupakan ciri khas dari kabilah ataupun keluarga-keluarga tertentu. Itu salah satu kaidah penelusuran dalam sebuah nasab. Ada metodologi pemetaan. Contohnya misalnya yang kita ketahui dari kelompok kabilah tertentu, biasanya mereka tinggal di sebuah daerah tertentu, berbeda dengan kabilah yang lain yang mereka tinggal di daerah yang berbeda. Itu juga bagian dari cara menelusuri sebuah nasab. Ada juga riwayat perjalanan dari sebuah kabilah ataupun keluarga. Biasanya perpindahan itu sesuai dengan yang pernah dilakukan oleh generasi sebelumnya. Misalnya generasi sebelumnya telah melakukan perjalanan ke daerah tertentu, contohnya misalnya ke Nusantara, ke Jawa, ataupun ke lainnya, maka itu akan diikuti oleh generasi yang berikutnya. Itu termasuk riwayat perjalanan. Ada gelar dan julukan juga. Gelar dan julukan ini untuk mempermudah dalam menelusuri sebuah nasab. Berikutnya, hubungan perkawinan. Karena kenapa hubungan perkawinan masuk dalam
standar penelusuran nasab, karena umumnya perkawinan itu hanya dilakukan oleh beberapa kelompok, dan kita juga banyak mendapati itu tentang hubungan perkawinan yang ada di Indonesia, terutama yang pernah kita lakukan perjalanan waktu ke Aceh dan Medan, di mana mereka saling terikat dengan hubungan perkawinan satu sama lain, dan itu sangat erat sekali hubungannya dan dilakukan turun-temurun sampai saat ini. Berikutnya kesaksian penduduk. Kesaksian penduduk itu sangat penting di sini, yang juga menunjang seperti kaidah ilmu nasab yang tadi tentang istifadah, suhra dan istifadah. Berikutnya ada gaya dan sikap. Jadi kebanyakan sebuah kelompok ataupun seseorang itu mempunyai gaya ataupun sikap yang menjadi simbol ataupun karakteristik dari manusia itu sendiri. Itu merupakan standar juga dalam penelusuran sebuah nasab. Yang tidak kalah pentingnya dari standar penelusuran yaitu adanya catatan kaki, baik itu catatan dalam bentuk syajarah ataupun catatan dari kepala-kepala yang umumnya dibilang munsib. Itu sangat penting sekali dan itu sangat membantu. Kita juga di Maktab Daimi banyak mendapati permasalahan dalam mengitsbat sebuah nasab. Kita juga mengadakan hubungan dengan beberapa munsib gabilah yang ada untuk bisa membantu dalam mengitsbat sebuah nasab. Kita mendapati contohnya ada sampai 5 atau 6 generasi yang di syajarah Maktab Daimi tidak kita dapati, tapi alhamdulillah kita mendapatkan dari syajarah dari suku atau kabilah tertentu yang mana mereka telah menulis secara detail tentang keturunan nasabnya. Ini sangat membantu buat kita Maktab Daimi untuk menentukan sebuah nasab. Yang terakhir yaitu penguasaan rumpun keluarga. Jadi alhamdulillah kita Maktab Daimi juga banyak melakukan hubungan dengan keluarga-keluarga tertentu yang kami harapkan mereka juga untuk menulis tentang susunan keluarga kerabat mereka, yang mana nantinya itu menjadi sebuah rujukan bagi kita Maktab Daimi dalam menentukan sebuah nasab. Mungkin itu yang bisa Al-Fakir sampaikan sedikit tentang materi yang berkaitan dengan diskusi membedah nasab yang membatalkan keabsahan nasab Al-Ba'alawi. Mungkin nantinya kita akan lebih fokus untuk kepada sesi dari peneliti yang mana mereka insya Allah akan memberikan beberapa pemaparan tentang bagaimana nasab Sadah Ba'alawi itu dikatakan sah dan diitsbat, baik itu dari ahli nasab ataupun ijma ulama. Mungkin ini yang bisa Al-Fakir sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada perwakilan dari Robitoh Alawiyah dan perwakilan dari Maktab Daim yang tadi telah menjelaskan beberapa hal terkait dengan diskusi kita pada pagi hari ini. Tadi ada yang terlewat dari moderator untuk tarhib. Ada di sini menjadi peneliti Dr. Zain Hafi, Magister Biomed, yang kemudian nanti mungkin akan menjelaskan kepada kita tentang DNA, karena isu yang kemudian berkembang juga terkait isbat nasab adalah tentang DNA. Baik para hadirin sekalian dari channel manapun yang melihat dan menyaksikan acara ini, tadi saya juga lihat sahabat-sahabat sekalian yang melalui media sosial YouTube ini sudah sampai 12.000. Jadi antusiasnya begitu luar biasa. Mudah-mudahan insya Allah
bisa mendapatkan manfaat. Dan pada pagi hari ini ada 2 amanah sebenarnya yang diamanahkan kepada moderator. Yang pertama, ada yang kemudian disampaikan oleh panitia bahwa kegiatan ini ditujukan untuk islah. Ditujukan untuk islah, itu yang pertama. Islah itu dalam bahasa lainnya adalah rekonsiliasi antar kedua belah pihak. Yang kedua, ini adalah ifadah lil awam. Jadi isu ini memang sudah berkembang luar biasa banyak, bukan hanya dari isu-isu yang sifatnya metodologi isbat nasab, tapi sudah isu-isu sosial yang berkembang. Nah, tentu nanti kita akan batasi. Kita tidak akan berbicara misalkan soal bagaimana secara etika para habaib itu secara sosial mungkin ada masalah. Kita tidak akan berbicara soal beberapa oknum-oknum habaib misalkan yang yang kemudian sering kali dalam bahasa media sosial mengglorifikasi dirinya sendiri, misalkan meminta penghormatan berlebihan, atau ada habaib-habaib yang suka istilahnya dawir misalkan ke beberapa tempat. Itu tidak kita akan bahas. Kita akan bahas masuk ke wilayah-wilayah yang sifatnya lebih ontologis dan epistemologis lah, bahasa Gus Rumelnya begitu. Bahasanya begitu. Kalau wilayah-wilayah yang tadi itu wilayah-wilayah sosial, wilayah sosiologis itu kan wilayah yang sifatnya aksiologis lah. Kita tidak akan masuk ke wilayah itu karena nanti akan ada pembahasan yang lain mungkin di hari kedua. Tapi pada hari ini kita akan fokus ke bagaimana penetapan daripada isbat nasab itu sendiri. Apakah kemudian ada sebuah syarat-syarat lain, ada syarat-syarat khusus bagaimana kemudian sebuah kabilah atau secara personal dia bisa dinisbahkan kepada keluarga tertentu. Baik, jadi kalau kemudian diamanahkannya ada 2 itu, islah dan ifadah lil awam, tentu kemudian ada aturan-aturan mainnya. Ada aturan mainnya. Saya akan bacakan dulu aturan main yang akan kita jalankan pada kesempatan hari ini agar semuanya kondusif dan terciptanya rekonsiliasi. Sekali lagi, terciptanya rekonsiliasi antar anak bangsa. Karena semua ini memang aset-aset berharga dari bangsa Indonesia. Pertama, aturan diskusi yang saya bacakan di sini dari pihak panitia, para pihak diberikan kesempatan untuk menyampaikan pemaparan awal selama 20 menit. Kalah komentar sama karena buzzer, kemudian ya. sekarang Kita monolog, maka buzzer. nanti akan dipersilahkan kepada tim peneliti. Ya, minta maaf gue potong dikit ini. Kita jangan kalah sama buzzer. Buzzer itu akun-akun fake, akun-akun pembenci, mereka nggak mau ilmu. Jangan kalah komentar. Ingat itu aja gue, tolong di-share. Ini udah ada beberapa channel, kita nggak mau kalah sama buzzer. Kita tunjukkan kita akun real, karena pecinta habaib ini orang-orang real. Alhamdulillah dibuktikan banyaknya yang hadir di hall-hall. Ya, jadi tolong jangan kalah sama komentar buzzer. Itu aja, lanjut. Selama sesi tanya jawab, para pihak diberikan kesempatan bertanya dan menyanggah secara bergantian dengan maksimal waktu 20 menit. Itu kalau kemudian dilakukan 2 arah. Kalau kemudian dilakukan 1 arah seperti ini, mungkin nanti akan ada beberapa perubahan-perubahan. Selanjutnya, tidak diperkenankan memotong pembicaraan lawan, diskusi, atau pihak lain sebelum diberikan izin oleh moderator. Lalu tentu yang keenam, menjaga adab dan akhlak. Nah, ini menjadi hal yang penting untuk kita lakukan. Bagaimanapun di forum yang mulia ini, di tempat yang mulia ini, saya berharap semua tim peneliti, semua narasumber, semua yang nanti diizinkan untuk berbicara, untuk menjaga adab dan akhlak. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qula lahu qawlan layyina la'allahu yatadzakkar aw yakhsha. Maka sampaikanlah dengan bahasa yang layyin begitu. Bahasa layyin bukan berarti bahasa yang kemudian tidak tegas. Tapi kemudian pilihan diksi itu juga harus diperhatikan. Agitasi-agitasi yang nanti kemudian disampaikan itu juga harus diminimalisir. Ada beberapa perdebatan misalkan di Kesultanan Banten, nah itu kan banyak agitasi-agitasi sepertinya. Agitasi-agitasi itu mungkin sindiran-sindiran yang kemudian mengarah kepada menurunkan marwah dari sang peneliti itu sendiri. Maka itu juga dipentingkan. Mungkin nanti akan saya ingatkan ketika narasumber atau peneliti melakukan agitasi-agitasi yang berlebihan. Nah, tapi kalau nanti kita tahu Gus Wafi ini orang Madura begitu. Kalau orang Madura mungkin bahasanya
agak sedikit itu kita maklumi begitu. Habib Hanif misalkan, saudara Hanif misalkan dari Betawi nih, maka kemudian kalau ada agitasi-agitasi yang sedikit nyentil, nah nanti coba kita ingatkan begitu. Begitupun para narasumber yang lain, karena ini bisa menjadi sebuah celah masuk bagi para kapitalisator media sosial. Nah, gitu. Jangan sampai kemudian kita dikapitalisasi begitu. Kalau kemudian nanti setelah debat ada tulisan setelah debat saudara Wafi menskakmat, nah begitu kan bermasalah. Kalau kemudian yang timbul setelah debat terbuka dengan Haji Imaduddin, saudara Wafi diminta untuk poligami, nah itu baru menarik. Kalau kemudian diagitasi apa, dipolitisasi yang lain, itu kan mungkin akhirnya bermasalah. Baik, itu menjaga adab dan akhlak. Selanjutnya moderator berhak meminta pihak yang sedang memaparkan untuk mempertajam atau memperjelas substansi bahasannya. Selanjutnya jika salah satu pihak tidak hadir, maka waktu akan diberikan pada pihak yang hadir untuk menyampaikan pemaparannya. Selanjutnya moderator berhak memperpanjang durasi diskusi atau permintaan peserta diskusi jika dirasa ada hal-hal yang masih perlu untuk dibahas. Seperti yang kemudian para sahabat-sahabat sekalian ketahui, bahwa kita akan melaksanakan diskusi ini full 1 hari. Pada pukul 9 kita mulai, lalu insya Allah akan selesai kira-kira jam 15.00. Jadi full pada hari ini kita akan membahas isu ini dengan berbagai perspektifnya begitu. Dan kalau kemudian merasa kurang, nanti kita akan tambah lagi waktunya. Baik hadirin sekalian, sahabat-sahabat sekalian, dan narasumber yang kemudian luar biasa pada kesempatan hari ini, sebelum kita masuk ke dalam sesi diskusi, saya sekedar ingin memberikan prolog saja. Dalam beberapa hari ini setelah kemudian ditunjuk untuk menjadi moderator, saya mencoba kembali untuk membuka file-file yang ada, YouTube, lalu buku-buku yang terkait dengan isu ini, karena sudah 1,5 tahun isu ini berlalu. Saya melihat memang ada beberapa hal yang menjadi mahallun niza, titik poin, atau dalam bahasa politik core of the core begitu ya. Ada hal yang kemudian perlu kita diskusikan agar kemudian ketika hal ini bisa terpecahkan, maka akan tercipta tadi rekonsiliasi, karena ada beberapa beda pandangan yang disampaikan oleh beberapa tim peneliti dari Kiai Imaduddin sendiri, atau dari tim yang kemudian tergugat, atau dari pihak yang pro terhadap Alawiyah. Baik, dan tentu kita pertama ingin mengucapkan apresiasi ya kepada Kiai Imaduddin. Nah, tentu ini apresiasi yang tulus dari saya secara pribadi moderator, dan tentu dari pihak Robito Alawiyah dan para keluarga Bani Alawi. Tentu kita harus mengucapkan apresiasi, karena dengan kehadiran hipotesa ini tentang Kiai Imad, dari Kiai Imad mengenai nasab Ba'alawi, ini terbuka banyak hal dari penelitian-penelitian yang akan menguatkan nasab Alawiyah atau hal-hal yang lain, terbuka semuanya. Bahkan mudah-mudahan dari apa yang disampaikan saudara Imaduddin ini akan tercipta keseimbangan sebenarnya. Ada mungkin ketimpangan secara sosial yang akan diciptakan, yang akan diluruhkan dengan kehadiran hipotesa ini. Akan terciptanya equilibrium, keseimbangan sosial di antara kita semua di bangsa Indonesia. Mudah-mudahan seperti itu. Dan Kiai Imad sendiri ini bukan seorang tokoh sembarangan, karena saya catat Kiai Imad sendiri juga punya banyak karangan yang dalam bahasa Arab. Karangan Kiai Imaduddin sendiri dalam bahasa Arab itu sangat banyak, yang ini menunjukkan bahwa Kiai Imad juga punya kapasitas di sana. Terlepas dari kekurangan dan kelebihan di mana kemudian dia melakukan hipotesa ini, atau yang sering disampaikan oleh Kiai Imad merupakan sebuah tesis. Tesis itu kan bagian dari dialektika di mana tesis lalu akan menghasilkan antitesa. Nah, inilah antitesanya begitu. Tesis Kiai Imad akan menghasilkan sebuah antitesa yang kemudian nanti akan menghasilkan sebuah sintesa baru. Sintesa baru itu yang merupakan keseimbangan nanti, yang mudah-mudahan tercipta dari itu semua. Kiai Imad misalkan punya paham kitab, nih? ada beberapa yang saya sebutkan ini. Mukimat paham nggak nih antitesa?
hipotesa, paham kagak lu? Tidak kemudian melihat dari satu sisi saja, tapi saya akan memaparkan beberapa hal. Yang pertama, Kiai Imad punya kitab Fikr An-Nahdiyah fi Usul wa Furu' Ahlus Sunnah wal Jamaah. Lalu kemudian beliau juga punya kitab Asy-Syarah Al-Maimun fi Syarah Al-Jauhar Al-Maknun dalam bidang balaghah. Lalu kitab Al-Ibanah fi Syarah Matan Ar-Rahbiyah, ilmu waris. Lalu kitab Al-Jalaliyah fil Qawaid Al-Fiqhiyah dalam kitab kaidah-kaidah fikih. Lalu kitab Talkhis Al-Usul fi Syarah Nazam Al-Waraqat fi Ilmu Al-Usul. Ini bidang usul fikih. Lalu kitab Al-Fathah Al-Munir fi Syarah Nazam At-Tafsir li Syekh Az-Zamzami. Ini memperdalam ilmu tafsir. Sekali lagi dalam artian bahwa Kiai Imad punya kapasitas di sini. Punya kapasitas untuk berbicara soal syariat. Dalam artian ketika kemudian isu ini muncul, ini dihadirkan oleh seorang yang juga perlu kita apresiasi dan perlu kita hargai sebagai sebuah sebagai sebuah hipotesa keilmuan. Meskipun ketika saya telusuri kata tesis yang sering digaungkan oleh saudara Imaduddin dan kawan-kawan, itu bukan tesis dalam arti istilahan, tesisnya dari arti lughatan, gitu ya. Karena kemudian tesis itu kan sering dipahami sebagai sebuah hasil riset di tingkat akademik S2 begitu, yang kemudian perlu diujikan, lalu kemudian S3 ada disertasi begitu. Tapi ini tesis secara lughatan saja. Tesis secara lughatan berarti ya tetap memiliki sebuah preferensinya. Tesis ada antitesa dan sebuah sintesa begitu. Dan para sahabat sekalian yang baru kemudian mengikuti isu nasab ini, saya sekali lagi ingin menegaskan biar kemudian ifadah lil awam begitu. Saudara Imaduddin Usman ini kemudian menggugat keabsahan daripada nasab Sa'adah Ba'alawiyah, Sa'adah Ba'alawi, yang kemudian beliau tuliskan dalam sebuah kitab pertama beliau. Lalu kemudian setelah antitesanya hadir, beliau melengkapi lagi, menghadirkan buku kedua yang juga kemudian kawan-kawan dan sahabat-sahabat sekalian bisa dibaca, itu sudah banyak PDF-nya. Lalu inilah yang menjadi sebuah sebuah permasalahan yang nanti timbul di tengah-tengah kita dari berbagai macam dialektikanya, entah di YouTube, entah di Instagram, entah menjadi sebuah kajian ilmiah lain dan lain sebagainya. Dan Kiai Imad itu kemudian ingin mengatakan bahwa ada keterputusan nasab Sa'adah Ba'alawiyah. Setidaknya ada 550 tahun. Yang saya catat di sini, Kiai Imad mengatakan bahwa setidaknya pada abad ke-4, abad ke-5, abad ke-6, abad ke-7 sampai abad ke-8 Hijriyah itu belum ada satu manuskrip pun, satu tulisan pun yang mencatat bahwa ada ketersambungan nasab Sa'adah Ba'alawiyah kepada seorang yang namanya Ubaidillah. Kepada seorang yang namanya Ubaidillah. Dan sekali lagi perlu ditegaskan, Kiai Imad sebenarnya tidak membatalkan nasab keturunan Rasulullah. Jadi tidak membatalkan bahwa Rasulullah mempunyai keturunan yang mungkin sampai sekarang masih ada, itu tidak dibatalkan oleh Kiai Imad. Hanya saja Kiai Imad menggugat ketersambungan nasab Sa'adah Alawiyah ini kepada Rasulullah SAW, karena Kiai Imad menilai ada keterputusan secara transmisi tulis menulis. Jadi tidak ada catatannya di dalam manuskrip pada abad ke-4 kira-kira sampai abad ke-8. Dan pertama kali muncul nama itu menurut saudara Imaduddin Usman adalah pada abad ke-8. Lalu kemudian secara berturut-turut itu pada abad ke-9 sudah mulai hadir, pada abad ke-10 itu juga sudah mulai matang, sampai akhirnya itulah yang menjadi sebuah catatan yang diikuti, ditaklidi oleh maktab daim atau orang-orang yang kemudian mencatatkan nasab Sa'adah Ba'alawiyah ini. Baik, itu yang kemudian menjadi titik permasalahannya. Hanya saja saya catat ada beberapa hal poin yang mungkin nanti bisa dipaparkan oleh narasumber. Ada beberapa poin yang menurut saya perlu diklarifikasi. Saya berharap sebenarnya Kiai Imaduddin atau saudara Imaduddin ini bisa hadir, karena kita perlu bukti secara material untuk mengkonfirmasi, mengkonfrontasi bahasanya antara bukti material ini dan bukti material yang ini. Setidaknya ada beberapa hal yang saya catat yang menjadi mahalun niza begitu, agar tidak melebar kemana-mana. Yang pertama itu adalah soal hijrahnya Ahmad bin Isa
ke Yaman. Begitu. Kalau Kiai Imad kemudian mengatakan bahwa Ahmad bin Isa ini itu tidak hijrah ke Hadramaut. Itu saudara Imaduddin mengatakan seperti itu dalam hipotesanya. Itu harus dibuktikan. Al-bayyinah memang lil mudda'i wal yamin ala man ankar. Seharusnya Kiai Imad kemudian ingin membuktikan atau memberikan sebuah penjelasan dari mana data ini begitu. Kalau kemudian Ahmad bin Isa ini tidak berada di Yaman. Kalau kemudian ini batal, berarti kan batal semua nasab Ba'alawi. Ini harus dibuktikan. Itu yang pertama, hijrahnya Ahmad bin Isa ke Yaman. Yang kedua, ini adalah keterangan dari kitab Syajarah Mubarakah, yang itu menjadi, kalau bahasa saudara Rumel, kartu truf daripada saudara Imaduddin Utsman, yang mengatakan bahwa di Syajarah Mubarakah ada sebuah sighah hasr. Ada sebuah sighah hasr yang membatasi bahwa Ahmad itu memiliki anak lebih dari 3. Nah, ini yang harus kemudian kita perdalam lagi, apakah betul sighah hasr yang digunakan oleh pengarang kitab Syajarah Mubarakah itu konsisten pada satu pihak dalam melihat keturunan Ahmad, pada pihak lain itu seperti apa. Kalau kemudian ini terbatalkan, maka bisa kita katakan ada kemungkinan keturunan dari Ahmad ini adalah Ubaidillah gitu. Maka kemudian perlu, sekali lagi, perlu konfrontasi metodologi, perlu konfrontasi bukti material agar kemudian ini bisa dipahami oleh orang awam agar tidak berkembang kemana-mana. Yang kedua, yang selanjutnya adalah konsep syuhrah wal istifadah. Nah, ini yang menjadi titik penting juga dalam isu ini, karena ada beberapa prasyarat yang dilontarkan baik dari kubu yang membela nasab Ba'alawi dan juga kubu yang kontra terhadap nasab Ba'alawi. Syuhrah wal istifadah itu syaratnya apa? Misalkan kita ketahui dalam perdebatan, Kiai Imad mengatakan harus syuhrah pada setiap tobaqot zaman. Kalau kemudian pada tobaqoh tertentu tidak syuhrah, maka diingkari dia, maka tidak masuk dalam kategori syuhrah wal istifadah. Lalu ada lagi yang mengatakan syuhrah wal istifadah itu yang menjadi sebuah metodologi nasab yang dipakai dalam ilmu nasab. Anda kalau kemudian tidak berbicara syuhrah wal istifadah, berarti tidak berbicara atau tidak menggunakan metodologi nasab, kan begitu. Maka ini yang juga perlu dijelaskan oleh masing-masing. Syuhrah wal istifadah ini syaratnya seperti apa? Ini harus diadu gitu. Karena saya setuju dengan saudara Rumel, kebenaran itu punya hierarkinya. Ini saya baru tadi melihat beberapa paparannya, dan saya sepakat dengan ini bahwa kebenaran punya hierarki. Hierarki yang pertama itu hipotesa, opini saja. Opini bukan sebuah ilmu. Tapi kemudian dia menjadi sebuah ilmu ketika didialektikakan. Maka kemudian harus ada namanya pemaparan pakar, yang kita kenal dengan jumhur. Pendapat jumhur itu bagaimana begitu. Kalau kemudian sudah ada dan kurang kuat, maka ada hierarki yang tertinggi, yaitu kebenaran saintifik. Nah, begitu. Maka sekali lagi, konsep syuhrah wal istifadah ini menjadi mahalun niza yang luar biasa, yang harus kemudian didedah dan dipaparkan dengan baik agar kemudian masalah ini bisa terselesaikan dan tercipta rekonsiliasi. Nah, selanjutnya yang terakhir menurut saya adalah tentang DNA. Nah, tentang DNA ini, apakah kemudian DNA ini menjadi sebuah metode yang diakui dalam proses isbat nasab? Karena lagi-lagi di dalam media sosial kita katakan ketika nasab Ba'alawi ini dia punya satu form tertentu dan ini tidak bersambung, maka sudah batal semuanya begitu. Saya perlu ingatkan kawan-kawan dan hadirin sekalian bahwa DNA ini kan sebuah tools baru ya dalam konsep pengisbatan nasab. Pertanyaannya adalah misalkan apakah kemudian DNA ini mampu menjangkau beberapa beberapa keluarga yang lebih, misalkan dari 5 generasi atau dari 6 generasi.
Kalau saya pahami Sada Ba'alawih ini kan lebih dari 36 generasi berarti ya. Sudah 36 generasi bervariasi, baik. Sudah sejauh itu begitu. Dan kalau kemudian DNA ini, ilmu nasab ini kemudian masih memakai tools yang lama, yaitu konsep syuhrah wal istifadhah yang merupakan rumpun dari ilmu hadis, ini kan bisa kita katakan bahwa nasab ini ditopang oleh ilmu hadis. Lalu apakah memang tidak bisa kalau kemudian nasab ini ditopang oleh sebuah tools biologis seperti DNA? Itu menjadi sebuah pertanyaan penting yang harus dijawab. Kita ketengahkan metodologinya, siapa pendapat-pendapatnya agar kemudian terbuka semua. Masyarakat awam bisa melihat, bisa menilai hal ini, dan kemudian tadi itu tercipta rekonsiliasi, persatuan di antara kita, tidak ada lagi hal-hal yang menjadikan kita saling bermusuhan, saling mengkerdilkan satu sama lain. Baik, hadirin sekalian dan sahabat-sahabat sekalian di channel manapun, sebelum kemudian kita memulai acara ini, saya ingin para hadirin sekalian, narasumber, kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita niatkan bahwa pada hari ini kita insaf, kita tawadhu, kita rendah hati, kita lepas dari ego apapun. Karena kemudian yang menjadi titik masalah sebenarnya adalah nafsu dan ego begitu. Nafsu untuk menang, ego untuk mengalahkan orang lain. Nah, itu kemudian mudah-mudahan hal ini tidak terjadi pada saat ini. Maka saya berharap kita berdoa, kita beristighfar, kita bertawassul kepada baginda Nabi Muhammad SAW agar niat kita ikhlas ini adalah untuk ridho Allah Subhanahu wa taala dan menguatkan atau membahagiakan, menggembirakan Nabi Muhammad SAW. Kita beristighfar, astaghfirullahalazim, 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 li ajli nafi wal intifa' wa tadhkir mudzakarah wa ta'lim wa ta'allum, li ajli mardatillahi ta'ala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mudah-mudahan moderator pada hari ini juga diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersifat adil, untuk bersikap adil, untuk kemudian dapat membawa acara ini dengan seadil-adilnya insyaallah. Baik, hadirin sekalian, sahabat-sahabat sekalian, kita akan mulai pemaparan pada sesi pertama yang kemudian saya juga belum mendapatkan ini siapa yang akan memaparkan sesuai dengan ini. Baik. Untuk yang pertama berarti kita akan mendengarkan pemaparan dari saudara Ahmad bin Muhammad Al-Attas. Oh baik, kita serahkan ke tim peneliti karena kemudian tadinya pengen dua arah, sekarang adalah satu arah, maka kita serahkan kepada tim peneliti. Siapa yang kemudian akan berbicara pertama kali, dan saya kasih waktu 20 menit, dan tolong dijelaskan dalam perspektif apa kemudian si peneliti akan berbicara, begitu. Baik, terima kasih. Kita persilahkan kepada tim peneliti yang sudah saya sebutkan. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa karrim wa majid wa azim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina Muhammad al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratil mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Ya fattahu ya alim, amma ba'd. Yang kami hormati dan kita muliakan segenap panitia penyelenggara diskusi membedah pemikiran Imaduddin dalam pembatalan nasab Ba'alawi sesuai dengan tema yang tertera pada pagi hari ini. Begitu pula tuan rumah, segenap pengurus daripada Ar-Rabitatul Alawiyah, juga saudara moderator yang kami muliakan. Mudah-mudahan perkumpulan kita menjadi penyebab turunnya rahmah dan barakah. Ini karena harusnya dua arah, tapi pihak Haji Imaduddin tidak kunjung datang, maka diserahkan kepada kami tim peneliti untuk memberikan pemaparan. Nah, nanti insya Allah yang pertama sedikit sebagai prolog
akan disampaikan oleh saudara Gus Rumel Abbas yang nama aslinya Ahmad Romli. Iya Gus. Jadi antara Abdullah dan Ubaidillah ini, Romli dan Rumel. Saya sendiri baru tahu nama beliau Ahmad Romli ini ketika melihat dokumen-dokumen resminya. Baru tahu kalau namanya Romli, nama beliau Romli aslinya Gus Rumel hafizahullah taala. Nanti sedikit akan memberikan prolog tentang, karena digembor-gemborkannya kan ini tesis apakah layak disebut tesis atau tidak, itu prolog kami. Baru setelah itu kami akan masuk ke substansi daripada masalah. Tapi sebelumnya kami ingin memperkenalkan dulu saya sendiri. Kami dari tim pengawal persatuan umat, nama timnya tim pengawal persatuan umat. Ini tim terbentuk sebagai inisiatif dari kawan-kawan yang memang sebetulnya ada titik temu pemikiran kontra terhadap apa-apa yang disampaikan oleh Haji Maduddin Usman. Secara alamiah terbentuk sehingga akhirnya jadi satu komunitas yang sifatnya independen, bukan di bawah daripada Ar-Rabitatul Alawiyah. Hanya saja ketika banyak hal-hal yang menjadi pandangan kami sesuai dengan posisi daripada Rabitatul Alawiyah dan kontra terhadap Haji Maduddin Usman, maka kami duduk di sini untuk menjadi pembanding. Kalau tadi dikatakan beliau penggugat, di sini justru sebaliknya kami yang pengen ngegugat. Karena kan katanya ini tesis, dalam tanda kutip yang disebut tesis, pembatalan nasab Ba'alawi. Kami pengen menggugat, kami lihat banyak sekali kejanggalan-kejanggalan dari berbagai perspektif yang dilakukan oleh saudara Haji Maduddin Usman dalam pemikirannya, dalam penelitiannya. Ini yang akan insya Allah kami, kalau bahasa Betawinya, preteli satu persatu, akan kami ungkap satu persatu insya Allah. Berharapnya sebetulnya ada langsung supaya bisa terjadi diskusi, dialog dua arah, saling menjawab, saling menyanggah, saling memberikan argumen, ad-dalil bid-dalil, al-hujjah bil-hujjah. Tapi ala kulli hal insyaallah kullu syai' fi salih. Maka saya nggak mau berpanjang lebar, saya kenalkan satu persatu. Saya sendiri Al-Faqir Muhammad Hanif bin Abdurrahman Al-Attas. Kemudian hadir di sini ada Gus Wafi, Ustadz Muhammad Wafi, Muhammad Abdul Wafi, Muhammad Fuad Abdul Wafi. Beliau alumni Sidogiri, santrinya Kiai Haji Nawawi Abdul Jalil dan masyayikh Sidogiri. Juga di sini ada yang udah nggak asing lagi, ada Gus Rumel Abbas. Saya kira layak fa'alan nas gamar, al-mu'arraf la yu'arraf, al-mu'arraf la yu'arraf, nggak perlu saya kenalkan lagi. Juga di sini bersama kami ada Al-Ustadz Maimun Nafis. Ustadz Maimun Nafis ini santrinya Mbah Maimun Zubair, santrinya Gus Najih bin Maimun Zubair. Beliau alumni dan juga guru di Sarang saat ini di Al-Anwar. Dan juga ada Al-Ustadz Muhaimin Bahiruddin, ini juga santri dari Hadratus Syekh Kiai Haji Maimun Zubair dan para masyayikh Sarang. Beliau juga alumni, pernah jadi guru juga di Sarang dan sekarang sudah boyong ke rumahnya. Bersama kita juga di sini ada Sayyid Muhammad As-Segaf atau yang dikenal Habib Muhammad Aventador. Saya nyari-nyari apa ini Aventador, ternyata mobil Habib Aventador itu, Ferrari Aventador. Di sini juga ada Dr. Idrus Al-Masyhur. Beliau cukup lama menggeluti penelitian di bidang nasab dan lain sebagainya, dan beliau seorang akademisi. Juga ada Dr. Zen Hafi. Beliau salah satu pakar DNA. Nah, saya kira kita mintakan kepada Gus Rumel untuk memberikan prolog terhadap diskusi ini insyaallah. Fadhal Gus. Cek ibtigha al-mardatillah wa rahmatihil Fatihah. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma ja'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Selamat pagi orang-orang yang dibatalkan nasabnya, tapi sekali penggugat diundang di rumahnya dianggap pengecut dan gak ilmiah. Padahal seharusnya yang datang di sini itu kan orang yang sejak dulu 2 tahun terakhir bicara tentang tesis, tapi saya belum pernah sekalipun melihat apa yang diucapkan sebagai tesis diuji dalam sidang yang lebih akademik gitu. Perkenalkan, saya Ramli, seperti yang disampaikan oleh Habib Hanif, akhirnya terbongkar nama, dan saya adalah contoh yang paling tepat untuk melogikakan secara historis nama Abdullah dan juga Ubaidillah. Bukanlah suatu yang kontroversial, bukanlah suatu yang
jika tidak ada bukti historisnya, apakah dia adalah sosok yang fiktif gitu. Belum pernah saya lihat, saya adalah orang yang selama 1 tahun terakhir ya, genap 1 tahun terakhir itu mewawancari beberapa pakar, beberapa intelektual, baik ada di Indonesia maupun di tempat yang lain, dan belum pernah saya sekalipun mendengar ketika saya sodori tesisnya Kiai Haji Maduddin, kecuali para pakar itu mengatakan ini penelitian orang bodoh yang belum pernah tahu bagaimana cara ilmu nasab bekerja. Saya sengaja mengawali presentasi ini dengan kalimat seperti itu karena diakui atau tidak banyak orang yang berusaha menepis dan meng-exaggerate apa nyebutnya itu, terlalu melebih-lebihkan, meng-overrated itu penelitian yang seharusnya bisa disebut cuma clipping dan makalah, tapi naik derajatnya menjadi tesis yang sangat akademik, bahkan untuk menggugatnya pun harus seorang doktor, kredensinya jelas, kuliah di mana, namanya pun jelas gitu. Terlalu berbelit-belit dan terlalu birokratis, sementara kita selama 2 tahun melihat bagaimana beliau berkeliling dengan teman-temannya tanpa birokrasi, tanpa tedeng aling-aling. Tidak pernah saya melihat di dalam sidang akademik dan juga penontonnya pun segmented, semuanya tendensius. Tapi ya sayangnya beliau tidak hadir di sini untuk melihat apakah beliau serius tentang keseriusannya dengan ilmu pengetahuan, apakah beliau berani untuk bicara secara adil di depan orang yang boleh ilmu. Ada Habib Hanif, ada yang sering disebut berkali-kali oleh Mas Sugeng yaitu Aventador, namanya Muhammad Asegaf Mas Sugeng. Tapi di belakang semua ini adalah orang-orang yang sangat mencintai ilmu, dan kita tidak ingin ada tendensi macam-macam dalam penelitian ini. Saya berusaha ini jadi klimaks dari cekcok 2 tahun terakhir karena melelahkan, terlalu banyak framing, terlalu banyak insinuasi, terlalu banyak aku nyebutnya terlalu fasis gitu. Melihat yang dilebih-lebihkan sebagai tesis itu ternyata nggak lebih dari sekadar clipping dan juga makalah. Akhirnya ada temennya yang berusaha untuk menutupi apa ya, titel yang cukup tinggi yang seharusnya tidak layak diberikan kepadanya, yang akhirnya ngomong kalau ilmu nasab itu kan ilmu bangkai gitu. Wah, ilmu nasab adalah ilmu yang nyebutnya ilmu fosil. Jika memang ini saintifik, di kampus modern mana ada studinya, ada mata kuliahnya. Justru itulah masalahnya. Jika Anda semua membaca 5 kitab yang disusun oleh Kiai Imad, 80%-nya itu pakai kaidah nasab. Semuanya adalah catatan genealogi dari ulama ahli nasab. 80% tentang catatan historiografi atau catatan genealogi dari kitab-kitab nasab. 10%-nya dia memakai sentuhan dikit-dikit tentang studi kritik historis. 5%-nya lagi improvisasi tentang YDNA. Sisanya lagi 5%-nya tentang framing, gak ada yang lain gitu. 80%-nya dia tidak memakai apapun kecuali kitab nasab. Sementara temannya sendiri ngomong kitab nasab atau ilmu nasab itu kitab bangkai. Lalu kita mau bicara tentang apa? Musalamatnya seperti apa? Musalamat, saya sebut musalamat itu karena titik pokok atau mahalun niza. Kita harus bertemu dalam perdebatan dengan sudut pandang yang kita sepakati terlebih dahulu. Ilmu nasab secara genealogi bisa dilihat atau kita uji dengan berapa macam tools. Jika itu ilmu nasab, maka harus menaati kaidah ilmu nasab. Jika itu kaidah historis, maka harus menaati kaidah historis. Terus jika memang ini bicara tools biologi atau tools genealogi, karena ini kan fenomena biologi ya, nasab atau fulan bin fulan itu kan fenomena biologis, maka harus memakai tools biologis yang memang teruji dari pakar. Gitu. Saya belum pernah mendapati, ya seperti tadi ya, belum pernah ada pakar yang saya lihat ketika saya sodori, ini ada orang yang batal-batalin nasab Alawi nih gitu. Kaget itu seperti mengira kalau Mbah Hashim itu mengharamkan rokok gitu untuk Nahdlatul Ulama maksudnya, atau ada Basul Masail di NU yang mengharamkan rokok gitu. Suatu hal yang kayaknya itu nggak mungkin. Ketika dia mengklaim, atau teman kita senior kita yaitu Bang Haji Rumah Ilama mengklaim kalau sampai hakul yakin, apaan sih sampai hakul yakin, semalam ternyata beliau memberikan semacam argumentasi. Dia sampai hakul yakin itu karena tiga macam telaah sejarah, telaah filologi, terus telaah YDNA. Oke kawan-kawan, saya akan berusaha mengawali presentasi ini dari sudut pandang sebuah sejarawan. Ilmu sejarah itu tidak 100% bicara tentang kebenaran dokumen. Kita bicara tentang bukti historisnya. Bukti ada banyak, termasuk oral history atau mulut ke mulut, riwayat ke riwayat. Itulah kenapa semua kajian historis itu tidak sepicik para penggugat Ba'alawi yang mendudukkan kebenaran historis hanya berdasarkan kebenaran dokumen. Kitabnya mana, manuskripnya mana.
Jika itu yang kita pakai, maka Imam Bukhari, Sahih Muslim, dan juga Sahih yang lain kita pelangi yang jaraknya itu 150 tahun atau mungkin 2 abad lebih dari baginda Nabi akan kita batalkan. Ilmu sejarah tidak sepicik itu. Jika itu yang kita pakai, maka kita akan berpikir secara bengkok, semua cerita di masa lalu akan tidak berguna dan tidak ada artinya. Nah, itulah yang disebut dengan kritik histori, dan begitulah cara kerja seorang sejarawan. Nah, hingga akhirnya saya mendapati banyak orang yang selalu mengajukan pertanyaan-pertanyaan tesis. Satu-satunya yang ilmiah dari kritiknya Kiai Imad tentang nasab genealogi Ba'alawi adalah di mana sumber atau bukti material dari Syuhra Istifadah. Menurut dia terputus 550 tahun terhitung dari Imam Ubaidillah hingga 895 dari penulis Al-Barqa Al-Musyiqah, Sayyid Ali bin Abi Bakar As-Sakran. Nah, hitungan itu pun sudah pernah saya jawab ketika menghadirkan satu naskah tunggal yang berjudul Jurus Syafaf yang ditulis tahun 820, sudah menulis nama Ubaidillah. Kitab itu ditulis ketika Sayyid Ali bin Abi Bakar As-Sakran baru berumur 2 tahun. Itu tidak pernah dijawab secara metodologis, secara filologis. Yang selalu bicara filologis pun mengatakan bahwa Wazir itu sahadah keturunan dari Sayyidina Hasan bin Ali. Orang-orang seperti ini mau bicara tentang filologi. Orang-orang seperti ini dipercaya sebagai pakar filolog. Orang seperti ini dipercaya sebagai pakar sejarah. Dan telaahnya yang maktang, Bang Roma katanya pakai manuskrip. Manuskrip apa coba? Satu kali pun saya belum pernah lihat para penggugat itu memakai studi filologi dan berdasarkan manuskrip. Sekadar contoh, nanti untuk detail akan saya tunjukkan ke dalam presentasi. Ini cuma prolog, nanti teman-teman melanjutkan tentang telaahnya tentang Jurus Syafaf yang tidak dia terima, ya, karena Abdullah sudah disebutkan sebelum Sayyid Ali, orang yang digugat itu. Belum pernah saya lihat sekalipun dia meminta maaf karena menuduh Sayyid Ali, penulis kitab itu, sebagai pencangkok nasab. Padahal ketika beliau baru berumur 2 tahun, berarti kan masih menyusui. Mungkinkah orang yang menyusui memberikan informasi tentang kakeknya kepada orang yang 15 tahun kemudian sudah wafat? Ya nggak mungkin. Kitab itu cuma langsung diklaim ini kitab yang cukup diragukan karena naskahnya baru ditulis 45 tahun sebelumnya. Ya karena emang nggak modal, nggak mau nyari gitu. Peneliti itu kan ya memang sifatnya itu kan pencarian, to search itu berarti mencari. Jika informasi yang nggak dapat di situ, apakah benar kitab itu ditulis 45 tahun atau 50 tahun yang lalu? Akhirnya saya menemukan 3 naskah pembanding yang lebih tua dari itu, ditulis sekitar 200-an tahun yang lalu lah. Jauh sebelum ada geger nasab, jauh sebelum ada mungkin semasa dengan Imam Murtado Az-Zabidi di Yaman sudah ada manuskripnya, dan ada intelektual yang sudah mengutip beberapa kali kitab itu dan menyebutkan Ubaidillah di sana. Saya berusaha memberikan pengantar itu untuk menunjukkan kepada Anda semua ada orang yang tidak jujur ketika melakukan gugatan. Berkali-kali saya menagih, apakah Anda bisa mempertahankan tesis Anda tentang kali pertama disebutkan tahun 895 dari Al-Barqa Al-Musyiqah. Itu sudah ada banyak bukti material yang bisa menjawab itu. Alih-alih menjawabnya akhirnya framing lagi. Ya seperti itu, 80% isinya cuma kitab nasab, 10%-nya dikit-dikit bahasa sejarah, 5%-nya improvisasi tentang YDNE kayak Askenazi, kayak paham aja gitu. Askenazi itu apa sih ceritanya? 5%-nya itu ya sisanya framing gitu. Mungkin ini pengantar dari saya. Terima kasih. Saya lanjutkan kepada Habib. Baik, sebelumnya ini ya, saya ingin kemudian menjelaskan kepada para hadirin ini, mungkin agak bingung nanti kalau kemudian belum terpetakan begitu. Salah satu intinya sebenarnya Gus Rumel itu ingin mengatakan bahwa ada sebuah kitab yang menyebutkan nama Ubaidillah sebelum Ali As-Sakran. Begitu kan ya, karena kemudian saudara Imaduddin Utsman itu mengatakan bahwa pencangkokan pertama, begitu ya, pencangkok dalam artian ada nama Ubaidillah itu oleh seorang yang namanya Ali As-Sakran dalam kitab Al-Barqa Al-Musyiqah. Dan saudara Rumel itu mempunyai bukti bahwa ada kitab sebelum itu yang menyebutkan nama Ubaidillah. Namanya adalah kitab Al-Jarh Asy-Syafaf. Begitu ya. Baik, itu yang kemudian bisa dipahami oleh para sahabat-sahabat sekalian. Baik, silakan dilanjutkan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin nanti saya ini di sini berusaha untuk membangun pondasi ya, membangun pondasi bagaimana kita menguliti apa yang disebut tesis saudara Haji Imaduddin Utsman tersebut. Maka mungkin karena ini pondasi sedikit agak panjang, nanti wa ma ba'di minal mutakallimin yubna ala hadzal kalam insyaallah. Yang setelah saya insyaallah akan menambahkan
bangunan-bangunan di atas pondasi tersebut, insya Allah. Jadi saya mulai, slide PowerPoint-nya sudah bisa ditampilkan? Sudah bisa ditampilkan supaya para pendengar di live bisa menyaksikan. Ya. Kalau bisa ditampilkan, sudah masuk. Baik. Jadi ini membedah pemikiran Imaduddin dalam pembatalan nasab Ba'alawi. Ya. Saya mulai dari sini. Ada ijma ulama yang disebutkan oleh diantaranya Al-Allamah Amin bin Fadlullah Al-Muhibbi Ad-Dimashqi dalam kitabnya Khulasatul Athar menyebutkan bahwasanya Alawi huwa ibnu Ubaidillah bin Ahmad bin Isa fa innahu jadduhumul akbar al-jami' li nasabihim wa nasabuhum mujmi'un alaihi ahlut tahqiq. Menurut keterangan dari Al-Muhibbi, ini nasabnya Alwi bin Ubaidillah atau yang disebut nanti keturunannya Ba'alawi, nasab mereka itu diijma' keabsahannya oleh ahlut tahqiq, para ulama. Ini keterangan dari Al-Muhibbi, seorang mu'arrikh. Juga San'ani, pengarang Subulus Salam Syarah Bulughul Maram yang sangat dikenal di dunia pesantren Indonesia, itu mengatakan bahwasanya yang namanya Sa'ada Ba'alawi itu Ahlul Bait bila raibin aqlan wa syar'an wa urfan, atau syar'an wa aqlan wa urfan. Ini dalam kitabnya Al-Masail Al-Mardiyah fi Ittifaq Ahli Sunnah wa Zaidiyah. Kalau nyarinya di Google mungkin nggak ketemu. Tahu ketemu apa nggak, wallahu alam. Karena ini makhtut di Universitas Sana'a. Nah, jadi kata As-San'ani, pengarang Subulus Salam ini, Sa'ada Ba'alawi ini Ahlul Bait tanpa keraguan sedikit pun. Syara'an, baik secara syariat, aglan atau secara logika, urfan atau secara uruf, tanpa keraguan sedikit pun. Nggak sampai di situ. An-Nabhani, ini yang sampai diejek-ejek oleh sebagian orang yang nggak tahu kadar beliau siapa An-Nabhani, itu sampai mengatakan inna sadatana ala bi'alawi qad ajma'atul ummah al-muhammadiyah fi sa'ir al-asar wal aqtar ala annahum min as-sahih ahli bait min as-sahih ahli bait nubuwwati nasaban. Dalam kitabnya Riyadhul Jannah fi adhkar al-kitab was sunnah, An-Nabhani mengatakan demikian. Termasuk Ahlul Bait yang paling absah nasabnya menurut ijma adalah Sa'ad al-Bi'alawi. Dan ini sedikit yang saya kutip. Di luar itu ada catatan internal, di luar itu ada catatan para nasabah yang begitu banyak yang nggak mungkin saya kutip satu persatu di sini. Bahkan ada seorang peneliti dari Oman, Sayyid Ahmad bin Awad bin Alwi al-Ibrahim Ba'alawi, itu sampai nulis kitab judulnya Idharul Haqiqah li Mudda'i Kashfil Fadhiha al-Ilmiyah. Di dalam membantah Haji Imad, itu beliau memuat nggak kurang dari 180 referensi non Ba'alawi. 180 referensi dari non Ba'alawi yang menyatakan keabsahan nasab Ba'alawi, atau menyatakan keabsahan status mereka sebagai Husaini, atau menyatakan keabsahan status Sa'ada Ba'alawi sebagai Sada atau Ashraf. Itu nggak kurang dari 180, bahkan di sini yang saya muat 150 lebih. Saya ingat saya itu nggak kurang dari 180. Nah, ini luar biasa. Jumlahnya nggak kehitung. Itu ya baru yang tertulis dari non Ba'alawi. Belum yang tidak tertulis. Belum yang nggak kejangkau. Mana da'il hasar. Kami nggak mengatakan kami udah mencakup semuanya di sini. Nah, anehnya nih, setelah hampir 1000 tahun Sayyidina Ali bin Ubaidillah, baru muncul ada satu orang setelah hampir 1000 tahun yang tahu-tahu yang mengatakan Ubaidillah itu bukan anak Ahmad bin Isa. Sehingga keturunannya bukan keturunan Ahmad bin Isa. Kalau bukan keturunan Ahmad bin Isa, berarti bukan keturunan Rasulullah SAW. Dan menariknya, dia mengatakan dengan sangat yakin Ba'alawi mustahil tersambung Rasulullah SAW. Mustahil, kata dia. Nah, ini kalau mustahil berarti dia pasti benar. Kalau dia pasti benar, berarti semua ulama itu tadi itu semuanya salah. Ini yang bikin saya tergelitik untuk meneliti, apa iya ulama-ulama besar sebanyak itu salah? Apa iya sekelas Ibnu Hajar Al-Haytami, Al-Hafidh As-Sakhawi, Asy-Syarqawi, Sayyid Bakri Syata, Al-Hafidh Murtada Az-Zabidi, An-Nabhani, Syekh Nawawi Al-Bantani, kemudian Buya Hamka,
dan banyak sekali. Ya, kami nggak bisa paparkan satu persatu. Insya Allah nanti kami akan launching nih dalam buku, kami sudah siapkan semua secara ilmiah, kami uraikan secara lengkap. Ya, nanti insya Allah akan ada sesinya tersendiri. Ya, itu kok bisa? Jadi hanya dia yang benar, kalau mustahil tersebut berarti itu semuanya salah tuh. Semuanya nggak ngerti. Semuanya ya minimal kena prank Balawi, berarti semuanya nggak ada yang paham. Ini yang menjadi titik mulai penelitian kami. Apa iya ulama tuh rame-rame salah secara berjamaah, secara kompak. Maka sebelum kita masuk seperti yang tadi disinggung oleh Habib Syekhan bin Abdul Qadir As-Sagaf, Ketua Maktab Daim, ya, kita dudukkan dulu permasalahan sesuai dengan porsinya. Kita mau meninjau sebuah objek, kita harus tahu ini berkaitan dengan disiplin ilmu apa. Mau bicara soal bahasa, ya bicara soal nahwu sharaf, keabsahan sebuah susunan kata dalam bahasa, dan seterusnya. Kita bicara soal ini pernikahan sah apa enggak, ya lihat di ilmu fikih dong. Tinjau pakai sudut pandang ilmu fikih, sah nggak pernikahannya. Karena bukan seenaknya sendiri kita mau ninjau satu objek penelitian terus nentuin standar sendiri, kemudian bebas seenaknya sendiri menyatakan ini sah nggak sah. Coba dudukin dulu apa yang lagi dibahas. Ternyata yang kita bahas ini nasab, objeknya tentang nasab. Nasab itu ada ilmunya. Al-Allamah Haji Khalifah dalam kitabnya Kashfudz Dhunun itu menjelaskan bahwasanya ilmu al-ansab wa ilmun yuta'arraf minhu ansabun nas wa qawaiduhu al-kulliyatu wal juz'iyatu wal gharadu minhu al-ihtirazu 'an al-khata' fi nasab syakhsin. Ilmu nasab ini yang sama Mas Sugeng dibilang apa? Ilmu apa? Bangkai. Ilmu udah jadi bangkai katanya. Setahu saya para ahli-ahli DNA yang asli pun nggak pernah merendahkan disiplin keilmuan lain. Setahu saya menghargai disiplin-disiplin keilmuan lain. Itu ilmu ini ilmu yang diakui dalam disiplin keilmuan Islam khususnya. Itu sebagai ilmu yuta'arraf minhu ansabun nas, ilmu untuk mengetahui nasab-nasab orang. Wa qawaidu, dan kaidah-kaidah dalam ilmu nasab, baik kaidah yang kulli atau kaidah yang juz'i. Apa tujuan ilmu nasab? Ini nih yang paling penting. Al-gharad minhu al-ihtiraz 'anil khata' fi nasabi syakhsin. Itu ada ilmu nasab supaya orang nggak salah di dalam menilai nasab seseorang. Maka kita kembali, kalau mau nilai keabsahan atau tidaknya sebuah nasab, ya lihat dong perspektif kaidah ilmu nasab itu seperti apa. Kita coba cek. Nah sekarang apa sih pertanyaan, apa tolak ukur keabsahan sebuah nasab? Saya ini singkat saja ya, karena nanti saya akan fokus masuk ke kritisi terhadap pemikiran saudara Haji Imad. Apa sih tolak ukur sebuah nasab? Ternyata para pakar teori ilmu nasab itu menyebutkan ada beberapa turuk, beberapa jalan untuk mengitsbat nasab, untuk mengakui keabsahan sebuah nasab. Ya, di antaranya ini yang saya sebutkan mungkin yang berkaitan dengan nasab jauh. Karena kalau saya rinci satu-satu, sebagian turuk itu yang berkaitan dengan nasab dekat. Yang berkaitan dengan nasab jauh, satu tercantum dalam kitab nasab yang ditulis oleh ulama ahli nasab atau nasabah yang terpercaya atau thiqah. Turuk ya, berarti jalan. Salah satu aja terpenuhi udah cukup. Yang kedua, tersebar luasnya serta terkenalnya nasab tersebut atau yang dikenal dengan syuhra istifadah. Sekiranya nggak mungkin yang menyebarkan itu sepakat dusta. Nah, ini termasuk jalan yang mujma' alaih, ijma' madzhab Islamiyah, ijma' bahwasanya syuhra istifadah, terkenalnya sebuah nasab, populernya sebuah nasab tanpa ada yang membantah satupun dari masa ke masa itu, ya, itu adalah termasuk salah satu cara menetapkan keabsahan sebuah nasab. Nah, ini ibarat-ibarat ini saya nggak perlu baca satu persatu ya, terlalu panjang kalau saya baca. Di antaranya ini nih, singkat saja. Wa qad wada'a a'immatun nasab kama fi ad-durar as-saniyah wal isyraf wa syakl al-badi' wal mudhish al-mutrib wa ashara ilayhi nudharul ansab kama madha wal qassar wal najfi wa ibn tabtaba ila an qal taq'idan wa istiqan min asy-syari'ah turuqan fi itsbatin nasab. Ada cara-cara yang memang diambil dari syariat untuk mengitsbat nasab. Apa saja? Satu, syahadat a'immat nasab al-mu'tabarin ala sihhatin nasab, kesaksian para ulama-ulama nasab yang otoritatif, yang mu'tabar tentang keabsahan sebuah nasab. Kemudian as-sama' al-fashi wa huwa istifadatu dzikri 'inda al-'am wal khassa, tersebarnya sebuah nasab dan seterusnya dan seterusnya. Ini turuk, cara-cara di dalam mengitsbat nasab. Satu saja terpenuhi, ya kayak kita mau ke Bogor, bisa lewat jalan tol, bisa lewat Depok, bisa lewat Bekasi, muter ke Cibarusah. Ada banyak jalan. Satu aja kita tempuh tuh sampai ke Bogor, berarti itu namanya turuk. Nanti akan kita bahas. Ada turuk, ada syurut. Turuk itu beda dengan syurut. Ya. Nah, ini jadi secara garis besar ulama nasab itu setidaknya kalau yang berkaitan dengan nasab jarak jauh ada dua. Satu, diakui oleh ulama nasab atau ada bahasa lain khattun nasabah,
dicantumkan dalam kitab nasab, ulama-ulama nasab yang mu'tabar, yang otoritatif. Yang kedua, syuhra istifadhah, keterkenalan sebuah nasab. Itu merupakan cara tolak ukur mengakui keabsahan sebuah nasab, khususnya yang jarak jauh, yang sudah ratusan bahkan sampai ribuan tahun. Nah, pertanyaannya sekarang, nasab Ba'alawi apakah memenuhi standar tersebut? Ini simpel sekali, simpel sekali. Apakah nasab Ba'alawi memenuhi standar tersebut? Nasab Ba'alawi dicantumin nggak sama para nasabah? Diakuin nggak? Kemudian ketersambungan nasab Ba'alawi itu udah masuk syuhra istifadhah nggak sebagai Husaini, sebagai keturunan Sayyidina Husain bin Ali bin Abi Thalib? Sederhana saja standarnya itu, kalau menurut perspektif ilmu nasab. Nah, ternyata faktanya, sebagaimana kami uraikan di buku ini panjang lebar, itu keabsahan nasab Ba'alawi diakui oleh para nasabah yang mu'tabarin. Di antaranya Muhammad Kadhim bin Abil Futu Al-Yamani Al-Musawi, di situ Abdullah sebagai anak Ahmad bin Isa. Begitu juga Muhammad bin Husain As-Samarqandi, Sayyid Dhamin bin Syatqum, kemudian nasabah Abu Alamah, kemudian Al-Hafidh Murtadha Az-Zabidi sampai nulis kitab Ar-Raudul Jali, kemudian juga sampai menulis catatannya terhadap Al-Musyajjarul Kasyaf. Begitu juga Syekh Syaraf Al-Ubaidiri, walaupun bukan sumber primer kita temukan, tapi melalui sumber sekunder. Ada yang mengutip dari Murtadha Az-Zabidi. Sumber sekunder itu kan juga dipertimbangkan di dalam ilmu sejarah, ilmu riwayat, ilmu nasab, dan seterusnya. Nah, intinya ini sebagian saja yang saya masukkan. Intinya para nasabah di kitab-kitab nasab mereka yang mu'tabar mengakui nasab Sa'adah Ba'alawi. Nah, kemudian yang kedua, bukan hanya di kitab nasab, ternyata data yang ada di kitab nasab ini ditunjang oleh data dari selain kitab-kitab nasab. Itsbatnya pakai kitab nasab. Tapi kalau kita mau cari jejaknya, data itu ditunjang dari kitab-kitab sejarah, kitab asanid, kitab sabat, ya banyak sekali. Lagi-lagi nanti silahkan, ini insya Allah akan kami buka kitab ini secara publik, siapapun nanti akan bisa mendownload pada waktunya. Itu akan kami uraikan panjang lebar, siapa saja para sejarawan, kemudian para ulama syariah, ulama-ulama besar sekelas Ibnu Hajar Al-Haytami, Al-Janadi, Al-Ahdal, Al-Syarji Az-Zabidi, kemudian Ibnu Imad Al-Hambali, Al-Khazraji, As-Sakhawi, Bamakhram Al-Hadrami, kemudian juga Al-Khatib Jauharus Syafaf, dan masih banyak sekali. Ini yang tertulis sebagian, belum lagi yang tidak tertulis. Nah, kami di sini sekurang-kurangnya memuat nggak kurang dari 140 mungkin referensi yang mengakui Sa'adah Ba'alawi sebagai Ahlul Bait, keabsahan nasabnya atau status mereka sebagai Husaini atau sebagai Ashraf atau sebagai Sa'adah, nggak kurang dari 140 kurang lebih di buku tersebut, insya Allah. Kemudian juga belum lagi ulama Nusantara, Syekh Nawawi Al-Bantani, Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, Syekh Abdul Hamid Qudus, Ki Soleh Darat, Syekh Mahfud Turmusi, Syekh Mukhtar bin Atarid Al-Jawi Al-Bogori, Profesor Dr. Abdul Malik Karim Amrullah Tubuhi Hamka, Al-Allamah Ki Haji Abdullah bin Nuh, begitu juga Musidud Dunia Syekh Yasin Fadil, dan masih banyak lagi baik kitabatan atau nutqan. Juga syuhra istifadhah. Thariqah yang kedua untuk menetapkan keabsahan nasab syuhra istifadhah. Apakah nasab Ba'alawi diakui secara syuhra istifadhah? Ya, jelas. Nanti akan diuraikan secara pandang lebar oleh Al-Ustadz Muhaimin Bahiruddin dari Sarang, beliau alumni Sarang. Kemudian juga di sini dikatakan wa kutubut tarikh tafihatun bil alaf min tarajimil alam jazimatun anna fulan ibn fulan qurasyiyun hasaniyun husainiyun syaibiyun ila akhirih wa lam yadhkuru li haula awamidin nasab walam yashtarituha wa ma dzaka illa li syuhratihim bitilkal ansab wastifadtuha. Ya, banyaknya kitab ulama yang secara serentak nyebutin Ba'alawi Husaini, mereka Sa'adah, Ashraf, dan seterusnya. Banyaknya kitab-kitab ulama yang menyebut mereka sebagai Husaini saja walaupun nggak nyebutin amudun nasab. Itu nggak lain dan nggak bukan menjadi indikator keabsahan syuhra istifadhah di mata para ulama-ulama tersebut. Nah, nanti akan kita bahas secara gamblang insyaallah. Nah, kesimpulannya, kalau kita mau pakai tolak ukur ilmu nasab dengan dua turuk tadi, nasab Sa'adah Ba'alawi hukumnya sah. Makanya Sayyid Mahdi Rajai dalam takrir beliau sebagai seorang pakar, sebagai seorang ahli yang hidupnya didedikasikan untuk meneliti nasab, bukan dadakan ya, bukan meneliti nasab dadakan, hidupnya didedikasikan untuk meneliti nasab, tahqiqan wa kitabatan. Itu dengan tegas mengatakan ya bahwasanya Sa'adah Ba'alawi min khilal ibnihi Abdillah al-ma'ruf bismi Ubaidillah wa laqad ishtaharat sihhatu nasabi Sa'adah bin Alawi min haythul fiqh wa ilmi al-ansab wal haqa'iq at-tarikhiyah al-mukhtalifah wa taqarir ulama nasab mundu qurun. Yang namanya Mahdi Rajai ini An-Nasaba mengatakan nasab Ba'alawi sah dan keabsahannya itu populer dari segi ilmu fiqih, dari segi ilmu nasab, dari segi fakta sejarah, dan dari segi takrir keterangan-keterangan dari ulama nasab mundu qurun semenjak berabad-abad, tanpa keraguan sedikit pun beliau mengatakan ini.
Nah sekarang berarti dari sini kita udah bisa paham, ternyata ulama-ulama yang banyak itu nggak salah, mereka udah benar. Secara perspektif ilmu nasab, ulama-ulama tadi itu udah benar. Nah kalau ulama udah benar, kemudian ada yang mengatakan nasab balawi mustahil tersambung, berarti yang ngomong mustahil tersambung itu yang bermasalah, bukan ulama yang rame-rame yang salah. Dari mana bermasalah ini, saudara Haji Imad? Kami setidak-tidaknya mengidentifikasi. Setelah kami teliti bersama-sama, kami duduk bersama-sama, kenapa kok orang ini bisa nabrak semua ulama? Kenapa bisa nganggap semua ulama ini salah? Padahal faktanya kalau ditimbang bertolak ukur ilmu nasab, dia yang salah. Apa? Setidak-tidaknya kami lihat ada 9 penyimpangan, saudara Haji Maduddin Usman. Poin besarnya, nanti masing-masing poin ini akan ada perinciannya satu persatu. Yang pertama, dia mengkaji ilmu nasab dengan mengabaikan dan menabrak tatanan ilmu nasab. Nah, kemudian yang kedua, menentang, mengabaikan, bahkan merendahkan pengakuan para ulama mu'tabarin terhadap keabsahan nasab Ba'alawi. Yang ketiga, kesesatan logika. Yang keempat, memfitnah para ulama. Yang kelima, khianat ilmiah. Yang keenam, melakukan kebohongan publik. Yang ketujuh, menjiplak pemikiran orientalis dan tokoh-tokoh non-aswaja. Yang kedelapan, tidak mempunyai kompetensi dalam ilmu nasab. Dan yang kesembilan, dengan gampangnya membatalkan nasab menggunakan hasil tes DNA. Nanti itu akan dibahas satu persatu. Saya akan fokus ke yang pertama dan yang kedua. Ini saya baru mau masuk ke substansi. Yang pertama, Imad ini nabrak tatanan ilmu nasab, saudara Imad. Jadi ini ada testimoni. Nah, ini terima kasih banyak Gus Rumel, peneliti beneran yang sampai ke luar negeri mewawancara para pakar, Gus. Ketika mewawancara An-Nasabah Ibrahim bin Mansur, yang memang kitabnya banyak dijadikan rujukan oleh saudara Imad. Kalau kita baca buku-buku Imad, tulisan-tulisannya itu banyak merujuk ke Nasabah Ibrahim bin Mansur. Apalagi Al-Ifadhah, terkait Syuhra Istifadhah itu dia banyak merujuk ke kitab tersebut. Jadi sebelum hasil wawancara ini keluar, ya, Haji Imad tuh sering mengutip daripada kitab-kitabnya Ibrahim bin Mansur ini. Walaupun setelah hasil wawancaranya keluar ternyata ngakuin Ba'alawi, lain lagi itu ceritanya nanti. Ya. Kata beliau, la yubtilu nasab al-ashraf al-Ba'alawi al-Husainiyin illa rajulun jahilun bi usul wa qawaid ilmu nasab. Enggak membatalkan nasab Ba'alawi kecuali orang yang enggak ngerti usul dan kaidah ilmu nasab. Itu salah satu sebab utamanya. Nah, sekarang saya pengen buktikan benar nggak nih omongan beliau. Coba kita lihat apa aja kaidah ilmu nasab yang ditabrak oleh Haji Maduddin Usman ini. Yang pertama, mewajibkan kitab sezaman. Ini ada artikel, dia menulis kitab sezaman adalah mutlak untuk meneliti kesahihan nasab. Mutlak berarti nggak boleh nggak. Kalau nggak ada kitab sezaman di setiap tabaqatun nasab itu harus ada kitab sezaman, berarti itu kalau mutlak ya. Nah, kalau nggak ada berarti nanti nggak sah sebuah nasabnya. Kalau bahasa beliau kitab sezaman atau yang mendekati. Nah, sekarang saya pengen urai dulu. Kita lihat mata rantai dari kesimpulan Imad ini, ada mata rantai yang hilang. Kita perhatikan baik-baik. Pertama, mata rantainya kita urut nih. Imad mensyaratkan kitab sezaman sebagai syarat mutlak. Yang kedua, para habaib dianggap tidak memberikan syarat yang diminta Imad. Mata rantai yang ketiga, karena tidak ada kitab sezaman, Imad haqqul yaqin, pakai qaf. Haqqul yaqin, bahwa nasab Ba'alawi rungkat dan para muhibbin Imad bersorak riang gembira. Ini dari satu ke dua ini ada mata rantai yang harusnya dilompati. Apa yang dilompati? Seharusnya tuh kita sebelum beralih ke yang kedua tanya dulu dalam ilmu nasab apakah kitab sezaman merupakan syarat mutlak dan satu-satunya syarat untuk mengkonfirmasi sebuah nasab. Ini dilompati. Jadi langsung ahlan wa sahlan, nggak ada kitab sezaman berarti rungkat, berarti batal. Ajib. Pertanyaan yang belum dijawab, kitab sezaman itu syarat atau bukan dalam ilmu nasab? Nah, setelah kami teliti dalam buku-buku kitab-kitab teori ilmu nasab, ya, ternyata nggak ada satupun ulama yang menjadikan adanya kitab sezaman itu sebagai syarat mutlak. Syarat mutlak keabsahan sebuah nasab nggak ada. Yang ada apa? Tadi khutun nasabah, ada keterangan dari nasabah walaupun nggak sezaman. Kemudian juga Syuhra Istifadhah. Bahkan di sini Sayyid Walid Al-Uraidi. Walid Uraidi ini cucu daripada Ahmad bin Isa dari jalur Ali bin Ahmad bin Isa. Dan dia ngakuin Ba'alawi. Padahal kalau Ubaidillah itu fiktif, harusnya yang protes dia. Karena kakek saya dicuri ini, dicangkol ini, apa istilahnya? Cangkok. Nah, tapi ini cucunya Ali bin Ahmad bin Isa, saudaranya Ubaidillah bin Ahmad bin Isa, tapi nggak ada masalah karena jelas sekali bagi mereka itu. Walid mengatakan ajma'an nasabun fi tahaqquq bi iqrar nasab ma an yatathabbat min umurin minha. Ya, yang namanya nasab itu
akan dianggap tetap kalau ada beberapa hal, di antaranya syuhra istifadhah, di antaranya an yura khattun nasabatin mawthuqin bihi masyhudin binazahatihi yang tadi udah kita jelaskan. Nggak ada keterangan wajib harus kitab sezaman, kalau nggak ada sezaman nggak sah. Itu yang dilewati. Nah, konsekuensinya gara-gara syarat kitab sezaman ini apa yang dilakukan ini fatal sekali. Dan ini nanti akan kita jelaskan apa konsekuensi daripada syarat ini. Gara-gara alasan ini, IMAT itu nolak catatan para nasabah yang nggak sezaman. Ditolak mentah-mentah catatan nasabah yang nggak sezaman gara-gara syarat ini nih. Padahal syarat catatan nasabah itu menjadi syarat keabsahan sebuah nasab walaupun nggak sezaman. Kenapa kok diterima catatan para nasabah walaupun nggak sezaman? Karena satu, ilmu nasab ini berdasarkan riwayat. Nggak ada ilmu nasab itu akal-akalan, nggak ada nama muncul atau ditulis. Maka kalau ada nasabah yang thiqah, dia nggak akan mengisbat sebuah nasab kecuali setelah proses validasi. Itu prosesnya. Karena ada ancaman dari Rasulullah SAW. Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Orang yang bohong atas nama Rasulullah SAW itu siap-siap tempatnya di neraka, kata Nabi SAW. Bahkan secara nasab secara umum sekalipun, laisa min rajulin idda'a li ghairi abi wa huwa ya'lamu illa kafara billah wa man idda'a qauman laisa lahu fihim nasabun falyatabawwa maq'adahu minan nar. Ya, itu orang yang ngaku-ngaku bukan bapaknya itu adalah kufur. Ngaku-ngaku aja kufur, apalagi nyambungin nasab orang, dan mendapatkan ancaman laknat dalam riwayat-riwayat hadis lain. Maka para nasabah yang thiqah ini nggak sembarangan. Nanti kalau sudah nyatet melalui proses validasi, ya betul-betul diperiksa ini betul-betul nyambung apa enggak, dan pasti by data sebelumnya. Walaupun ya tradisi catatan kaki itu sejak kapan sih? Tradisi nyebutin sumber sejak kapan sih? Dan kalau mau dibuka itu kitab-kitab nasab yang dipakai oleh saudara Imad, Tahdzibul Ansab, kemudian juga Al-Majdi dan lain-lain, itu saya lihat nggak ada yang nyebutin sumber referensi itu di catatannya. Karena memang dia nasab itu mencantumkan setelah dia proses validasi, menurut dia ini udah tepat secara ilmu nasab, secara ilmu syariah itu dicantumkan. Makanya keterangan seorang nasabah yang fiqh, yang mu'tabar, yang diakui kepakarannya dari ilmu nasab itu diterima. Dan Syed Hussein bin Haidar al-Hashimi dalam kitabnya Rasail fil Ansab ini menceritakan bagaimana proses validasi yang dilakukan oleh seorang nasabah sehingga begitu kuat. Nah, itu dia melalui proses tahrirun nasab, bima'na an yabsutan nasab taratan wa yushajjiruhu ukhra, ya ditahrir dulu, ditahqiq itu nasab. Kemudian setelah itu diukur ini masuk akal apa enggak zamannya, waktunya, wafatnya dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, kalau memang sah nanti udah benar diperiksa ini abudun nasabnya udah mustaqim atau belum, perlu ditakwim atau tidak, perlu diluruskan atau tidak, ada yang perlu dikoreksi atau tidak. Itu diperiksa secara detail. Nah, ini sebelum saya lanjut sedikit ini ada yang lucu nih. Ini dikutip oleh saudara Imad di dalam salah satu artikelnya, ibarat ini untuk membenarkan syarat sezaman. Nah, kata-kata ini nih, nasabah itu kalau sudah memvalidasi nasab, wa yuwathiq hadhihi tabaqat minal masadiril mu'tabarah ma'amkan ila akhir tabaqatin yumkinu tawthiquha wa takhrijuha min tilkal masadir. Nah, ini oleh Imad dikatakan ini sebagai syarat untuk menilai keabsahan sebuah nasab. Padahal begitu saya buka ke kitab aslinya, itu Syed Hussein bin Haidar al-Hashimi lagi cerita, ini loh proses nasabah kalau lagi memvalidasi sebuah nasab. Artinya kalau udah ada nasab dicantumkan oleh nasabah itu udah melalui proses ini, itu yang pertama tuh. Jadi ini bukan syurut itsbatun nasab, bukan. Syed Hussein bin Haidar al-Hashimi lagi cerita, ini loh proses validasi nasab yang dilakukan oleh para al-habar yang sekarang kitab-kitabnya itu kita nikmati. Jadi justru ini menguatkan bahwasanya keterangan seorang nasabah itu luar biasa validasinya. Kemudian yang kedua ada yang menarik. Imad ini menerjemahkan wa yuwathiq hadhihi tabaqat minal masadir al-mu'tabara ma'amkan ila akhir tabaqatin yumkinu tawthiquha wa takhrijuha min tilkal masadir. Wa yuwathiq diartikan dan nasabah itu harus menguji. Yuwathiq itu diartikan menguji. Saya ingat betul itu di websitenya. Jangan sampai direvisi nanti Gus tulisan di websitenya itu. Menguji setiap tingkatan nasab ini dengan sumber-sumber sebisa mungkin sampai tingkatan akhir yang bisa dilakukan. Nah, ini dijadikan alasan dalil harus ada kitab sezaman. Padahal di sini sedang satu yuwathiq itu artinya bukan menguji. Yuwathiq itu artinya menguatkan dengan dokumen, dengan data. Dan itu pun di sini bukan syarat mutlak, ma'amkan sebisanya, kalau bisa ya bagus. Kalau nggak bisa terus nggak semerta-merta nasab itu dianggap batal. Kalau ada kitab sezaman ya bagus, luar biasa. Tapi kalau enggak, ya nggak semerta-merta kitab itu dianggap, nasab itu dianggap batal. Jadi itu. Jadi kenapa? Yang ingin saya bahas di sini, kalau tadi Habib Syekhan mengatakan nasabah itu keterangannya diterima, yang pengen saya bahas kenapa nasabah itu keterangannya diterima walaupun nggak sezaman. Karena memang setelah melalui proses validasi yang begitu kuat, kemudian ada ancaman dari Nabi,
bohong atas nama Nabi neraka, menisbatkan kebukan bapaknya neraka. Bahkan Ibnu Hajar juga memberikan postulat bagaimana seorang itu ulama harus punya ghirah. Jangan sampai ada orang yang intisab ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya, bighairi yang padahal dia nggak berhak, nggak nyambung nasabnya tapi dia pura-pura nyambung. Itu jadi ghirahnya para ulama betul dalam menjaga kemudian nasab Rasulullah SAW. Sehingga seorang nasabah itu keterangannya walaupun nggak sezaman sudah barang tentu dia wajib untuk mengambil data dari yang sebelum-sebelumnya, sehingga apa yang dia cantumkan itu harus sudah terverifikasi menurut standar ilmu nasab dan ilmu syariat. Nah, dan ini pola yang dilakukan dalam ilmu nasab sejak awal. Ini dalam kitab Usul wa Qawaid fi Kashfi Mudda'i Syaraf wa fi Kashfi Mudda'i Syaraf karya Ibrahim bin Mansur juga. Di sini dikatakan walaisatir riwayah fadlan an wathiqatin nasab syai'an muhdatsan la aslahu fi ilmi nasab bal nasab qama 'ala riwayah faha kutubun nasab al-mutaqaddimah ka kitab nasab Quraisy limu'rij bin Amr ibn al-Harith as-Sadusi. Nah, ini tahqiq alam mesti ditahqiq, mesti dipastikan. Wa jamhalatun nasab ibn al-Kalabi Hisham bin Muhammad ibn Sa'ib tahun 204, yang tadi tahun 995. Wa ghairiha min al-kutub kulluha hagamat al-riwayah. Kitab-kitab nasab yang paling awal sekalipun nasab Quraisy, kemudian jamharat nasab itu baru ada tahun 195 wafatnya mualifnya. Dan tahun 204. Artinya apa? Nasab yang diceritakan nasab orang-orang yang ratusan tahun sebelumnya. Tapi kenapa diterima? Karena mereka memang melakukan periwayatan dari lisan ke lisan yang mereka cantumkan sudah sesuai standar daripada ilmu syariat, maka mereka cantumkan. Karena kalau mau dituntut harus sezaman, ini nggak ada yang diterima. Ini dari awal munculnya ilmu nasab nggak ada yang diterima. Karena awal pun tahun 195 wafatnya itu pengarang Nasabu Quraisy, dan pengarang Jamharatun Nasab tahun 204 wafatnya, itu meriwayatkan menceritakan tentang nasab-nasab yang ratusan tahun sebelumnya, dan itu diterima oleh para ulama. Nah, karena mereka berdasarkan satu thiqah periwayatannya. Yang kedua, nggak mungkin mereka ngarang-ngarang. Kalau mereka ngarang-ngarang, terbukti ulama akan menjarah. Ulama akan kompetensi dia sebagai seorang nasabah dan kethiqahannya akan diserang oleh para ulama. Itu yang pertama. Kemudian ada contoh-contoh. Ini saya kasih contoh-contoh real. Bagaimana para ulama itu selama nasab itu syuhra wal istifadah terkenal, ulama-ulama itu akan menerima nasab tersebut walaupun nanti ada nama-nama yang kalau ditarik ke atas nggak akan ketemu di kitab nasab manapun, di kitab tarajim manapun. Ini kita bisa lihat ini. Nah, ini namadzij qabul riwayat amudin nasab raghma adami dzikri ba'd al-ajdad fil kutub. Saya kasih contoh-contohnya. Ini saya ambil dari kitab Usul wa Qawaid fi Kashfi Mudda'i Syaraf. Kita lihat. Ini contohnya diantaranya Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal itu beliau seorang Syaibani Adnani. Nasabnya beliau adalah Imam Ahmad ibn Hanbal, Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Hilal bin Idris bin Abdullah bin Hayyan bin Abdullah bin Anas bin Auf bin Qasid bin Mazin bin Syaiban bin Zuhul ila akhir sampai Ma'ad dan Adnan. Nah, beliau Syaibani Idrisi, dan ini diakui. Beliau sebagai seorang bukan Syaibani Idrisi, Syaibani Adnani. Syaibani Idrisi jadi Syaibani Adnani, ya. Padahal kata ulama itu kalau ditarik ke atas ada kakeknya yang namanya Auf dan Qasid. Itu Auf dan Qasid mau dicari ke kitab tarajim manapun, mau dicari ke kitab nasab manapun nggak bakal ketemu. Tapi ini diakui, diterima. Kenapa? Karena periwayatannya dari jalur orang yang fiqh, ditunjang dengan syuhra istifadah, nggak ada yang ingkar beliau sebagai Syaibani, sebagai Adnani. Nah, maka di sini kalau disyaratkan kitab sezaman, waduh, Imam Ahmad bin Hanbal rungkat ini nasabnya bisa-bisa. Dan itu nggak dilakukan oleh para ulama. Dan menariknya lagi, nasab Imam Ahmad bin Hanbal ini diambil dari khatnya Imam Ahmad bin Hanbal sendiri dan dari riwayat Ibnu Al-Hafidz Abdullah bin Ahmad bin Hanbal. Tapi karena thiqah perawinya dan memang punya standar keilmuan, punya kompetensi, punya seorang yang mu'tabar, diakui, diterima, nggak ada masalah. Walaupun ada nama-nama yang nggak disebut. Kemudian contoh yang kedua, Al-Khatib Al-Baghdadi itu mengakui nasab Ali bin Muhammad bin Ahmad sebagai Al-Qurashi. Nasabnya Ali bin Muhammad bin Sulaiman bin Mansur bin Abdullah bin Muhammad bin Mansur bin Musa bin Sa'ad bin Abdullah bin Malik bin Anas bin Abadah bin Jabir bin Wahab bin Dhabbab bin Hujair bin Abd bin Ma'is atau Mu'is. Mungkin ada beberapa nama-nama yang harus ditahqiq karena a'lam itu, mohon maaf saya sekali lagi kalau ada salah penyebutan. Bin Amir bin Lu'ay bin Ghalib. Nah, ini diakui oleh Al-Khatib Al-Baghdadi. Padahal kalau dirunut ke atas ada kakeknya yang namanya Abdullah dan Muhammad bin Mansur itu. Abdullah dan Muhammad bin Mansur. Abdullah
ya, Abdullah dan Muhammad bin Mansur. Ini nama mau dicari di kitab nasab manapun, kitab sejarah manapun, kitab tarajim manapun, nggak ketemu nama ini kalau dicari. Tapi sama Khatib Baghdadi diakui. Kenapa? Karena ada syuhra istifadhah dan perawinya thiqah, bisa diterima. Nah, ilmu nasab itu mabniun ala riwayah seperti ini. Kalau mau ditarik kitab sezaman, wah, ini apa namanya, nggak akan ketemu, rungkat. Nah, tapi kenapa ulama ngakui? Karena tadi syuhra istifadhah dan melalui jalur periwayatan yang bisa diterima, yang thiqah. Padahal Khatib al-Baghdadi itu kalau ngelihat nasab yang ngawur, beliau akan tegas ngomong. Contoh seperti ada Talhah Abul Qasim al-Ghadhi al-Basri. Itu dia nyebutin bahwasanya ayahnya Muhammad bin Ja'far bin Tammam bin Ali bin Muttalib bin Muhammad bin Sri bin Abdullah bin Harith bin Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Ya, wa balagani anna al-Ghadhi Umar bin Abdul Wahid wa qauman Hashimiyyin min ahli al-Basra ankaru nasabahu wa za'amu annahu da'i. Ya, Khatib al-Baghdadi ketika ngutip nasabnya Talhah Abul Qasim al-Ghadhi al-Basri, karena beliau melihat informasi yang menjadi pembatal nasab tersebut disampaikan sama beliau, dan itu kewajiban, nggak boleh disembunyikan. Karena beliau melihat ini nasab bermasalah, sama beliau dikoreksi, nggak diterima. Tapi ketika nasab itu bisa diterima, walaupun ada sumber-sumber yang nggak sezaman, ya tetap diterima, walaupun ada sumber-sumber yang tidak sezaman dan nggak ditemukan kalau diurut ke atas sampai, karena syuhra istifadhah dan periwayatan yang sudah jelas itu diterima. Kemudian juga ini ulama banyak sekali, Al-Hafidz Adz-Dzahabi, Al-Imam As-Subki, Ibnu Hajar Al-Asqalani, Ibnu Katsir, As-Suyuti itu mengakui nasab Ibnu Sayyidin Nas Al-Ya'muri Al-Adnani. Ibnu Sayyidin Nas Al-Ya'muri Al-Adnani sampai kepada Adnan. Karena apa? Karena ada periwayatan amud sisa nasab beliau kepada Ya'mur bin Malik bin Adnan. Dan ini intisabnya beliau kepada Adnani, ini syuhra istifadhah. Makanya begitu ada riwayat amud tersebut langsung diterima, nggak ada masalah. Padahal kalau dirunut ke atas ada kakeknya yang namanya Muhammad bin Abdullah bin Abdul Aziz dan Mundhi dan Abdul Jabbar. Itu 3 kakeknya yang namanya itu mau dicari di kitab nasab manapun nggak bakal ketemu. Di kitab tarajim manapun secara spesifik, apalagi yang sezaman, nggak bakal ketemu. Tapi kenapa diterima? Karena syuhra istifadhah. Padahal di sisi lain Az-Zahabi yang ngakui nasabnya Ibnu Sayyidin Nas tadi, ketika mengutip nasab seseorang, ketika ada orang namanya Ibnu Dihya al-Andalusi ngaku sebagai keturunan sahabat Dihya al-Kalabi, itu karena Al-Imam Az-Zahabi melihat ini bermasalah penisbatannya, diingkar oleh beliau, diingkar. Artinya ulama-ulama ini kalau ada nasab yang nggak bermasalah, mereka yang akan protes, mereka nggak akan diem. Ketika mereka semua nerima, karena bagi mereka udah memenuhi standar ilmu nasab, memenuhi standar ilmu syariat dan ilmu sejarah bagi para muarikhin. Ini sederhana sekali sebetulnya. Kemudian juga Al-Hafidz Ibnu Hajar mengakui nasab Al-Imam Ibnu Khalil sebagai keturunan Sayyidina Utsman Ibnu Affan. Karena apa? Karena ada periwayatan amud silsilah nasab beliau kepada Sayyidina Utsman. Dan intisabnya Ibnu Khalil ini kepada Sayyidina Utsman ini udah syuhra istifadhah. Padahal kalau ditarik ke atas itu, ya, nasab tersebut itu ada 2 nama, Sa'ad dan Talha. 2 nama ini nggak pernah ditemukan baik dalam kitab nasab, sejarah atau tarajim. Apakah langsung diputuskan rungkat? Enggak, Ibnu Hajar menerima. Kenapa? Karena syuhra istifadhah dan perawi nasabnya itu seorang yang thiqah yang bisa diterima. Padahal Ibnu Hajar itu ketika menemukan nasab bermasalah seperti nasabnya Abu Bakar bin Umar al-Qummi, dalam keterangan yang lain, ketika bermasalah Al-Hafidz Ibnu Hajar kritisi. Al-Hafidz Ibnu Hajar mengoreksi nasab tersebut. Beliau nggak diam. Ketika beliau diam menerima, itu tanda di pandangan beliau, di mata beliau memenuhi standar daripada ilmu nasab dan standar daripada syariah. Itu yang penting. Makanya dari sini ada Ibrahim bin Mansur lagi, beliau mengatakan qaidah bab qabul riwayat amudin nasab wa thiqatuhu wa iqraruha muttaridatun inda ulama al-Islam wal amal 'alaiha fi qabul riwayah wal thiqah min al-mutaqaddimin wal mutaakhirin talama lam yunkir 'alimun min ulama an-nasab ibnan fi amudin nasab bi annahu min walad fulan aw nussa atau nassa ala annahu munqaridun aw minathun aw ibaratun tufidu annahu la 'aqiba lahu فتقبل حينئذ رواية عمود النسب أو وثيقته في ظل شهرته الصحيحة السليمة من الجرح القادح المفسر تأسيا بهدي المتقدمين من حفاظ الإسلام البارعين في أحوال الرجال وعلم النسب كما تقدم شرحه والتدليل عليه. Ya, ini kaidah seperti ini sudah menjadi kaidah yang muttarid di kalangan ulama nasab. Selama syuhra istifadhah ada periwayatan yang bisa diterima walaupun nggak sezaman. Selama nggak ada ulama nasab yang ingkar. Salah satu anaknya nggak ada yang ingkar, ya, bahwasanya fulan anak fulan. Kalau diingkari itu nanti yang akan jadi catatan untuk ditinjau. Atau ada nas munqarid, atau ada nas minath, ini keturunannya perempuan, atau ada ibarat-ibarat yang menunjukkan ini nggak punya anak nih.
Nah, kalau ada keterangan seperti itu nanti akan jadi bahan peninjauan. Tapi selama nggak ada keterangan seperti itu adalah kaidah muttaridah yang diamalkan oleh para ulama dari dulu. Periwayatan nasab itu diterima walaupun nggak sezaman selama ada syuhrah dan istifadah. Nah, jadi kesimpulannya yang ingin saya jelaskan di sini, ya, mata rantai yang tadi dilompati itu syarat keharusan konfirmasi kitab sezaman pada setiap nama dalam silsilah nasab dan mengabaikan catatan nasabah thiqah yang tak sezaman adalah syarat yang dibuat-buat oleh imat sendiri dan bertentangan dengan metodologi para ulama. Nah, sekarang saya pengen masuk ke pembahasan yang nggak kalah penting. Apa sih dampak fatalnya pemaksaan syarat konfirmasi sezaman itu? Apa dampak fatalnya? Ini konsekuensinya nggak main-main ini. Konsekuensinya nggak main-main. Kalau diwawancaranya Gus Rumel kepada Syekh Ibrahim bin Mansur, kalau mau dipaksain itu kaidah, semua nasab batal. Semua nasab batal kalau dipaksain kaidah tersebut. Ketika diwawancara sama Gus Rumel itu. Kenapa? Ya karena siapa orang, ini kita nggak bicara di atas-atas saja, apalagi sampai ke bawah-bawah. Yang dicatat oleh ulama, apalagi eksternal. Keluarga siapa yang dicatat sampai sedetail itu? Harus setiap kitab sezaman ada yang nyatet. Ente kira ulama duk capil satu-satu dicatat semuanya detail. Nah, ini apa konsekuensi fatalnya? Yang pertama konsekuensi fatalnya runtuhnya adalah ulama-ulama yang mengesahkan nasab tanpa syarat kitab sezaman. Ini otomatis runtuh mereka. Karena berarti mereka sudah berani menetapkan nasab yang nggak memenuhi standar. Berarti mereka berani menetapkan nasab yang harusnya nggak tersambung dijadikan tersambung. Itu yang pertama tuh. Ulama yang segitu banyaknya yang berani mengesahkan nasab, padahal dianggap nggak ada kitab zaman, itu runtuh tuh adalahnya semua. Apakah segampang itu meruntuhkan adalah para ulama kita sehingga berani mengakui nasab yang harusnya nggak tersambung menjadi tersambung? Itu yang pertama. Yang kedua, ini kalau kita mau bahas panjang sekali ini. Yang kedua, akan ada banyak sekali nasab-nasab yang rungkat. Nasab yang rungkat, saya kasih contoh. Yang pertama, ini yang sering dibawain Gus Wafi dalam ceramah-ceramahnya. Aba'u khairul khalqi hifdhuhum yajib abuhu Abdullahi Abdul Muttalib fahashimun abdu manafin wa qusay kilabun murratun faqa'bun falu'ay faghalibun fihrun famalikun yali nadrun kinanatun huzaimatul waji mudrikatun ilyas mudarridaru ma'adu adnanuhumul akhyaru. Nasab Nabi sampai Adnan. Nasab Nabi sampai Adnan yang menurut sebagian ulama itu wajib dihafalkan. Nah, itu kalau mau dicari kitab sezaman itu bahwasanya Ma'at anak Adnan, Nizar anak Ma'at, Mudar anak Nizar, Ilyas anak Mudar, Mudrika anak Ilyas, Huzaimah anak Mudrika, Kinana anak Huzaimah. Waduh, rungkat semua itu kalau mau cari kitab sezaman. Kita kalau mau konsisten ya. Bicara soal kitab sezaman kan katanya kaidahnya ilmiah. Ya udah betul-betul lintas keilmuan. Kalau mau konsisten ya rungkat semua ini, karena itu baru ada di kitab-kitab sejarah dan kitab-kitab hadis yang kebanyakan dikodifikasi pada abad ketiga Hijriah. Nah, itu yang pertama, contoh sederhana. Nah, silahkan coba, ada nggak kitab-kitab sezaman yang mengkonfirmasi masing-masing setiap daripada ini? Kalau mau dipaksakan syarat kitab sezaman, rungkat. Nasallallahu alaihi wa na'udzubillah min dzalik. Dan harus kitab nasab lagi katanya. Sezaman harus kitab nasab lagi. Kemudian, ini contoh sederhana. Ada versi. Leluhur Wali Songo yang diklaim di forum Benda Kerep. Ya, ada salah satu versi. Karena ada beberapa banyak versi yang saya dengar, yaitu bernama Jamaluddin Husain Al-Akbar bin Mahmud Nasiruddin bin Husain Jalaluddin Makhdum bin Ahmad Kabir bin Husain Jalaluddin Al-Bukhari bin Ali bin Ja'far bin Muhammad bin Mahmud, ini nih, bin Ahmad yang wafat tahun 388 Hijriah, bin Ahmad bin Abdullah bin Ali bin Ja'far, bin Ahmad bin Abdullah bin Ali bin Ja'far, ibnu Imam Ali Al-Hadi, ibnu Imam Muhammad Al-Jawad, ibnu Imam Ali Ridha, ibnu Imam Musa Al-Kazim. Ahmad bin Abdullah bin Ali bin Ja'far. Ini yang menjadi titik konsentrasi kita perhatikan. Dan dalam kitab Tahdhibul Ansab halaman 149 itu ditulis bahwasanya Muhammad sebagai anak dari Abdullah bin Ali bin Ja'far, nggak disebutkan Ahmad. Begitu juga dalam kitab Al-Majdi halaman 331 itu tertulis hanya nama Muhammad sebagai anak dari Abdullah bin Ali bin Ja'far bin Hadi. Sampai ke Asy-Syajarah Mubarakah yang menjadi senjata andalannya Haji Maduddin ini, yang nanti akan kita kuliti insyaallah soal Syajarah Mubarakah secara detail. Itu halaman 94 mengatakan bahwa seluruh keturunan Abdullah bin Ali bin Ja'far bin Ali Al-Hadi hanya melalui anaknya yang bernama Muhammad Al-Ashqar. Coba kalau kita lihat di kitab ini, amma Abdullah fauladuhu akabir wa masyhuruna bi Baghdad waladuhu Muhammad Al-Ashqar An-Naqib bi Mashhad Maqabir An-Nuzur atau An-Nazur wa jami' aqibihi minhu. Semua keturunan Abdullah itu dari Muhammad Al-Ashqar.
Sedangkan tadi disebutkan dari Ahmad bin Abdullah bin Ali, Ahmad keturunannya katanya. Kemudian kalau kita lebih jauh lagi, Ar-Razi ini pakai jumlah ismiyah, berarti tertutup tuh kemungkinan adanya tambahan, kecuali kalau ada kitab yang lebih tua. Ini kalau kita ngikutin kaidahnya Haji Maduddin, ya. Jarak antara Ar-Razi yang wafat tahun 606 Hijriah sampai wafatnya Abdullah bin Ali itu kurang lebih 218 tahun. Nggak ada riwayat, tidak ada kisah, tidak ada kabar bahwa Abdullah bin Ali bin Ja'far miliki anak namanya Ahmad dan cucu bernama Mahmud dan keturunannya terus itu. Dan dalam kitab Al-Asili juga demikian, nggak ditulis nama Ahmad bin Abdullah. Dan Muhammad Kazim bin Abil Futu Al-Yamani juga demikian. Sampai dalam kitab An-Nafhal Ambariyah juga nggak ditulisin nama Ahmad bin Abdullah. Sampai pada Bahrul Ansab halaman 25 karangan An-Najafi yang wafat abad ke-10-an baru terdapat catatan menuliskan nama Ahmad sebagai anak dari Abdullah bin Ali bin Ja'far bin Ali Al-Hadi. Ini kalau dihitung dari wafatnya Abdullah bin Ali bin Ja'far ya pada abad ke-4 sampai dengan tertulisnya nama Ahmad pada kitab Bahrul Ansab abad 10, maka terdapat keterputusan riwayat selama 6 abad atau 600 tahun kalau ngikutin teori Kiai Imad. Kalau jangan dipotong-potong ini. Nanti dipotong-potong buat ngadu domba sama keturunan Wali Songo. Nah, ini kacau, namam, motong-motong itu luar biasa. Kalau ngikuti teorinya Kiai Imad. Karena di sini kita lagi gugat teori tersebut justru. Dan ini udah tertutup dengan jumlah ismiyahnya Syajarah Mubarakah. Sehingga keturunan Al-Bukhari Al-Musawi dari jalur Ahmad bin Abdullah bin Ali bin Ja'far kalau ngikutin teori Kiai Imad ya nggak bisa dipakai. Nah, itu kemudian runtuhnya keturunan Syekh Abdul Qadir Jilani yang bernama Saleh dari jalur Saleh. Jangan dipotong lagi nih, sekali lagi saya katakan ada versi yang mengatakan Sunan Giri itu keturunan Syekh Abdul Qadir Jilani dari anaknya yang namanya Saleh. Ada versi, sekali lagi saya disclaimer. Contoh silsilah tersebut adalah Sunan Giri bin Yaqub bin Ibrahim bin Junaid bin Abdul Qadir bin Syu'aib bin Abdul Jabbar bin Abdul Razak bin Abdul Aziz bin Saleh bin Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Nah, sekarang dalam kitab Al-Anwar fi Nasab An-Nabi Al-Mukhtar yang dikarang oleh Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Abdullah Al-Jazi Al-Kalbi Al-Gharnati, halaman 57 tertulis bahwa keturunan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani bersumber dari 10 anaknya dan tidak disebutkan Saleh. Ada 10 anak tuh. Abdul Wahab, Isa, Ibrahim, Abdul Aziz, Abdul Razak, Yahya, Abdullah, wa Abdul Jabbar, wa Muhammad, wa Musa. Karena Syekh Abdul Qadir Jilani itu anaknya banyak. Tapi yang berketurunan itu dari 10 ini menurut keterangan kitab tersebut. Ini jumlah ismiyah juga ini. Wah, kacau jumlah ismiyah ini. Kemudian juga ya kalau di dalam Asy-Syajarah Mubarakah, Umdatul Thalib As-Sughra yang ditahqiq oleh Syed Mahdi Rajai. Ditulis itu keturunan Syekh Abdul Qadir Jilani hanya dari 2 jalur, Abdul Razak dan Abdul Aziz. Ini jumlah ismiyah juga ini. Artinya tertutup kemungkinan dari selain 2 ini kalau pakai kaidah tersebut. Maka kalau udah tertutup kemungkinan, walaupun setelah itu ada yang bawa kitab, setelah Umdatul Thalib ada yang datangkan kitab membawa keterangan ada yang namanya Saleh, kemudian ada jalur keturunan dari Saleh. Walaupun demikian, tapi kalau ngikutin kaidahnya Kiai Imad atau Haji Imad ini udah runtuh duluan, nggak bisa dipakai. Makanya ini yang kita mau gugat, nggak tepat penggunaan kaidah ini yang harus dikritisi. Nah, itu sebagai contoh sampel. Kemudian juga ada banyak kalau kita melakukan studi komparasi dari kitabnya Sayyid Sulaim bin Abdul Latif Ar-Rifai, Tabaqat Asyraf At-Talibiyin, yang di situ menyebutkan referensi-referensi yang menyebutkan masing-masing kabilah asyraf dari yang paling tua sampai yang paling muda, dan referensi-referensi itu yang beliau sebutkan semuanya eksternal. Nah, itu berdasarkan disclaimer beliau di awal kitabnya. Wah, itu kalau mau wajib kitab Suzaman yang rungkat banyak sekali itu sada-sada itu. Nasab Sada Ad-Dailami Al-Hasani itu nisbah kepada Sayyid Abil Fatah An-Nasir tahun 446. Itu baru ditulis di kitab Ghurarud Durar fi Mukhtasari Siyar wal Ansabil Bashar wa Ansabil Bashar karya An-Nashiri tahun 831. Dari 446 ke 831 tuh baru ditulis. Kemudian juga Nasab Sada Al-Qattani yang terkenal di dunia nih, Al-Qattani Al-Muhaddithin. Itu nisbat kepada Sayyid Yahya Al-Qattani bin Imran bin Abdul Jalil bin Yahya bin Yahwa bin Muhammad bin Idris Al-Asghar, wafat tahun 400-an Hijriah. Itu baru maktub dalam kitab Al-Ansab karya Abu Abdurrahman Zaid Al-Jabbari tahun yang wafat tahun 738. Berapa ratus tahun itu ada kekosongannya. Rungkat juga kalau mau pakai teori harus kitab sezaman, harus. Nasab Sada Al-Qudaimi Al-Musawi nisbah kepada Sayyid Al-Hasan bin Yusuf Al-Qudaimi, wafat tahun 400-an Hijriah. Nasab ini baru termaktub dalam kitab Tabaqat Al-Khawas karya Syarji Az-Zabidi, wafat tahun 893 Hijriah. Dari 400 ke 893. Udah gitu kitab sejarah lagi, bukan kitab nasab ini, Tabaqatul Khawas. Kemudian Nasab Sada At-Turki Al-Idrisi At-Turki Al-Idrisi bukan Asy-Syaibani, At-Turki Al-Idrisi. Ini nisbat kepada Turki bin
Kursyalah bin Ahmad Al-Idrisi Al-Hasani yang wafat tahun 500 Hijriah, itu baru ditulis di kitabnya Risalah Hafril Murabbi'at atau Murabba'at karya Ibnu Qutlubugh Al-Hanafi yang wafat tahun 879 Hijriah. Nah, ini kalau wajib kitab sezaman, rungkat. Juga Sa'ad Al-Hamzawi yang wafat tahun 500-an, nisbat kepada Hamzah bin Muhammad bin Nasir Al-Husaini, wafat tahun 500-an. Ini baru termaktub dalam kitab Tarikh Al-Hawadits Zaman karya Ibnul Jazari tahun 738, 200 tahun lebih. Nasab Sa'ad Al-Hawazim, nisbah kepada Hazim bin Hamzah bin Ahmad bin Muhammad Al-Hasani, wafat tahun 500-an Hijriah. Nasab ini baru termaktub dalam Musyajjar As-Sayyid Salah bin Jalal Ar-Rassi. Itu tahun 805 wafatnya, 300 tahun berarti jaraknya. Nasab Sada As-Sabsabi Ar-Rifai Al-Musawi, nisbat kepada Muhammad bin Al-Mahsi bin Sabsabi bin Hasan bin Ali Ar-Rifai Al-Husaini yang wafat di awal tahun 700-an Hijriah. Ini nasab baru maktub di ta'liqat Syekh Muhammad bin Ali bin Hasan Al-Alamuddin Al-Haraki Al-Husaini tahun 950 wafatnya beliau. Ada jarak yang jauh. Begitu juga nasab Al-Abbasi Al-Alawi di Yaman, nisbat kepada Muhammad bin Ubaidillah bin Abdullah bin Ubaidillah ibn Al-Hasan bin Ubaidillah bin Al-Abbas bin Ali bin Abi Talib. Itu wafat tahun 296. Nasabnya baru ditulis di kitab Turfatul Ashab fi Ma'rifatil Ansab karya Al-Malik Al-Ashraf Umar bin Rasul yang wafat tahun 696. Nah, ini kalau dipaksakan kitab zaman, ini baru contoh sebagian. Ini aja tuh udah rungkat. Ini baru yang atas-atasnya, apalagi kalau ke bawah-bawahnya. Ke bawah-bawahnya makin sulit lagi itu nyari kitab zaman-zaman untuk perincian setiap daripada nasab. Nah, maka oleh karena itu ini syarat dibuat-buat. Andai kata Haji Maduddin gentle, dia mengatakan, iya saya nggak ngikutin kaidah ilmu nasab, itu selesai. Ya memang syaratnya dia sendiri batal menurut dia, bukan menurut ilmu nasab. Nah, sekarang kan orang tua kita Haji Roma Irama selalu mengatakan batal berdasarkan ilmu nasab, berdasarkan penelitiannya Haji Maduddin. Ya, sekarang ilmu nasab yang mana kaidah yang dia pakai? Itu pertanyaan saya. Kalau dia mengklaim batal menurut saya, ya terserah, siapapun bisa berpendapat kalau menurut saya. Nah, tapi ini sangat menurut ilmu nasab. Menurut kamu, apakah kamu ilmu nasab yang harus diikuti? Kan itu. Sayangnya dia nggak gentle. Akhirnya mencari pembenaran dari berbagai kitab teori nasab. Nah, nanti diantaranya nih yang selalu jadi senjata andalan ini dari kitabnya Syekh Khalil Ibrahim, Syurut I'timadir Ruk'ah an la takuna mukhalifatan lil usul. Nah, ini dikatakan nggak boleh bertentangan dengan usul kitab-kitab sebelumnya. Nasab Ba'alawi itu bertentangan karena yang Isbat Ba'alawi tahun 900 sekian atau tahun 800 sekian bertentangan dengan Syajarul Mubarakah. Syajarul Mubarakah mengatakan nggak ada anak namanya Ubaidillah. Apakah arti bertentangan dengan kitab sebelumnya? Ini salah satu kitab andalannya beliau. Ya, silahkan lihat di sumber websitenya itu Nahdlatul Ulum ketika menanggapi Lora Ismail Khalili. Begitu juga di antara sumber andalannya ini dari kitab Rasail fi Ilmil Ansab, Tariq Tsani Kutubun Nasabin Al-Abdal, kitabnya para Nasabin Al-Abdal. Yang Abdal itu nanti ditafsirkan di bawahnya diambil dari halaman 193. Jadi ini tentang turuk itsbat nasab halaman 103. Tafsir tentang Al-Abdal diambil dari halaman 193. Maksudnya Abdal itu apa? Ini menurut Haji Mat, ini yang saya kutip tulisan beliau. Al-Abdal adalah mereka yang saling bergenerasi, menggantikan sebagian mereka kepada yang lain. Jadi ini harus ada di setiap generasi, cocok satu generasi dengan generasi lainnya, sehingga ini jadi dasar kitab sezaman. Ini yang dimaksud kitab sezaman atau yang mendekatinya, kata beliau seperti itu. Nah, sekarang ini apakah senjata andalan ini ampuh? Andai kata dia ngaku saya memang nggak pakai ilmu nasab, udah selesai tuh. Berarti ente nggak usah bawa ilmu nasab. Nah, sekarang dia mau maksa tetap saya ini benar menurut ilmu nasab. Coba kita lihat bagaimana senjatanya. Nah, ini yang pertama, dia salah sasaran, gagal faham antara turuk dengan syurut. Nggak ada, turuk itu ada beberapa jalan. Yang tadi saya kasih analogi, mau ke Bogor mau lewat jalan mana, itu semuanya turuk. Satu aja ente tempuh itu udah cukup. Nasab juga begitu, satu udah cukup. Pakai khotun nasabah atau pakai syurah syarah, satu aja terpenuhi itu udah cukup. Itu dalam ilmu nasab. Baik di dalam kitab Durus fi Ilmil Ansab ini disebutin turuk yathbutu bi arba'i turuk. Ini dikutip dari kitab ini, tapi awalnya mungkin nggak diperhatikan sehingga jadi syarat mutlak.
Kemudian juga ini dari kitab Rasail fi ilmin ansab yang dipakai oleh Haji Imad, wa qad adda ulama nasab khamsat tara'iq li thubutihi. Ada 5 turuk lagi turuk. Ada 5 jalan tara'iq. Tariqun, turuk, tara'iq. Jam'ul jawami', tara'iq, fa'ail. Tariqun, turuk, tara'iq. Ya, ada 5 cara. Satu aja terpenuhi udah selesai. Kok jadi syarat mutlak? Dia ngutip ibarat itu untuk menguatkan pendapatnya. Syarat kitab zaman itu syarat mutlak. Ini dari mana ceritanya? Padahal ulamanya sendiri mengatakan satu terpenuhi udah selesai. Nah, jadi repot ini kalau ulama semuanya mau disalahkan, padahal membedakan antara turuk sama syurut aja agak kerepotan. Kalau syurut harus terpenuhi semua. Syarat sah sholat ada sekian misalkan, harus terpenuhi semua. Satu nggak terpenuhi batal. Kalau turuk nggak seperti itu, satu terpenuhi selesai. Kemudian yang kedua, ya, Haji Imad penafsiran tentang abdal diambil dari halaman yang jauh sekali tadi itu. 190 berapa itu barusan? 193. Padahal turuk itsbatun nasab dibahas di 103. Ya. Padahal kalau beliau mau turun 5 baris saja. Turun 5 baris saja tuh. Ini kan dia ngambil yang pertama nih, Kutubun Nasabin al-Abdal. Cara penetapan nasab harus ada di kitab-kitabnya para ulama nasabin yang abdal dari generasi ke generasi. Yang terus menggantikan dari generasi ke generasi, perhatikan. Sehingga harus ada kitab sezaman. Padahal kalau mau turun 5 langkah aja atau 5 baris, 1, 2, 3, 4, 5, ketemu. Nggak usah sampai 80 halaman Kiai, kejauhan. 5 baris aja Kiai. Wa mata urifa khattun nasab al muhaqqiq thiqa fa innahu yu'mal bihi. Kapan didapatkan khattun nasabah, tulisan nasabah yang muhaqqiq, yang betul-betul ahli tahqiq dalam nasab, thiqah yang betul-betul punya kredibilitas, maka fa innahu yu'malu bihi, dipakai. Walau satu nasabah mufrad. Nanti nasabah dibilang jamak lagi, Gus. Nasabah dibilang jamak. Itu siqat mubalaghah, kayak allamah, nasabah allamah. Satu al muhaqqiq thiqah yu'mal bihi wa yakun mustadanan syari'an, itu jadi sandaran syariat. Wa alaihi al-amal fil qadim wal hadith, itu menjadi, dan ini diamalkan baik dulu atau sekarang oleh para ulama, diamalkan. Bahkan di sini yang lebih menarik lagi, wa kadza al-amalu bil wijadat. Ini panjang lagi kalau kita membahas nih. Intinya beliau ngutip secara sepotong, hanya yang sesuai kebutuhan untuk membenarkan pemikiran itu doang yang dikutip. Sisanya beberapa baris kemudiannya nggak dikutip, malah lompat ke halaman sekian padahal nggak sesuai dengan maksudnya. Kemudian lagi-lagi ngutipnya secara sepotong. Entah baca kitabnya nggak hatam, entah ada yang ngunjukin di halaman ini Kiai, mungkin seperti itu, jadi cuma di halaman itu doang dibacanya. Ini di kitab Durus fi Ilmin Nasab, dia mengatakan syarat kitab zaman itu mutlak. Padahal ini Asy-Syaikh Khalil Ad-Dailami ini nulis satu bab, judulnya Qawaid la tasluh fi Ilmin Nasab, kaidah yang nggak bisa dipakai di ilmu nasab. Wah, ini soreh banget ini. Apa aja kaidahnya? Diantaranya satu, nih, muhawalatan naili min sihhatin tisabi ayati qabilatin ila asliha alladhi tantasibu ilaihi bihujjati jahli usuliha min qibalil katib ma huwa illa wasilatun min wasaili tajzi'ah wa tafriqah wa ijad manafid li dha'dha'atil kiyan al-arab alladhi yajma'u shamal al-ummah bi ahadi wasail al-quwa ala wa huwa silatun nasab walau sahha qabulu at-ta'ni fi asli kulli qabilatin i'timadan ala man yujhal asluha أو على من يجهل أصلها أو من كانت بينه وبينها عداوة لم تسلم قبيلة واحدة من الطعن. Ini kaidah ini dilompat, ini kaidah yang nggak boleh dipakai dalam ilmu nasab. Apa? Ya, membatalkan nasab atau nyerang nasab atau nyerang keabsahan sebuah nasab, sebuah kabilah dengan hujah apa? Jahli usuliha min qibalil katib, karena dia nggak tahu ini kakeknya yang ini disebutin di kitab mana. Nggak ada kitab yang menyebutkan. Ada jahal. Gara-gara ini nyerang nasab orang, ini termasuk kaidah yang nggak boleh dilakukan dalam ilmu nasab. Kenapa? Ini adalah cara untuk mecah belah umat, tafriqah wa tajziyah, untuk mecah belah umat. Karena kalau cara ini dipakai, law sahha qabulu ta'an fi asli qabilah, kalau bisa diterima itu ta'an, nyerang nasab terhadap asal usul nasabnya, njitnya yang atas diserang langsung karena nggak tahu sumbernya di mana, i'timadan ala man yajhal aslaha, karena nggak tahu, atau man kanat bainahu bainaha adawah, atau karena kita ada musuhan sama orang nggak suka, salah satu njitnya dito'an sehingga nasabnya runtuh semua. Apa kata beliau yang pengalaman neliti di bidang nasab? Lam taslam qabilatun wahidah min at-ta'an. Enggak ada satupun kabilah yang selamat dari ta'an. Tidak ada satupun kabilah yang selamat dari ta'an kalau kaidah ini mau dipakai. Sayangnya di kitab ini beliau berusaha ngambil ibarat untuk menguatkan syarat kitab zaman. Di kitab ini pula ibarat ini beliau lompati. Sayang sekali. Ini
nanti pembahasan khianat ilmiah masuk juga ini sebetulnya ini. Nah, peneliti itu ya bisa salah, tapi kalau berkhianat nggak boleh, itu aib buat peneliti. Melompati apa yang harusnya disampaikan itu aib sekali buat peneliti. Yang ke-10, ini kaidah yang ke-10 ini lebih spesifik, at-ta'nu fi nasabi ba'd al-qaba'il bihujja anna jaddahum alladhi yartabituna bihi lam tudhkar lahu kutubul ansab aw lam tadhkur lahu kutubul ansabi. Aqib. Lam tadhkur lahu kutubun nasab aqib. Falaysa kullu man lam tadhkur lahu kutubul ansabi dzurriyatan laisa bimu'aqib atau laisa bimu'aqib. Ya. Menyerang satu nasab qabilah dengan hujah apa? Kakeknya yang paling atas nggak disebutin dalam kitab nasab. Nah, ini termasuk kaidah yang nggak sah. Kak Ubaidillah bin Ahmad nggak disebutin dalam kitab sezaman. Ini kata beliau termasuk qawaid la tasluh fil ilm ansab, yang nggak layak dipakai. Lagi-lagi beliau lompati, padahal ngambil ibarat untuk menjustifikasi syarat zaman dari kitab ini, tapi ininya dilompati. Kemudian nggak sampai di situ, yang lebih menyedihkan lagi, inilah pentingnya penelitian tuh nanya ahli di sini, apalagi nanya muallif kalau masih hidup. Pemahaman beliau itu dibantah sendiri oleh muallifnya. Khalil bin Ibrahim ini Dailami, ini beliau satu mengakui nasab Ba'alawi, nggak meragukan sama sekali, sebagaimana Lora Khalili Ismail hafizahullah wa nafa'ana bihi fid darain, Allah yutawil umru fi afiyah. Komunikasi langsung tuh. Ternyata muallifnya mengakui nggak ada masalah. Itu satu, dibantah sendiri oleh muallifnya. Yang kedua, dia mengatakan usul di sini kitab-kitab sebelumnya. Padahal jadi yang di Burghah Mashiga atau di An-Nafha Al-Ambariyah nggak boleh bertentangan dengan sebelumnya. Dalam ini Syajarah Mubarakah, usul itu kitab sebelumnya. Padahal makna usul itu bukan seperti itu. Mu'alifnya sendiri menjelaskan, usul hiya matammal ittifaqu alaihi wa tasalama alaihi ahlun nasab. Usul itu adalah ya yang disepakati oleh seluruh ahlun nasab. Asal usul yang disepakati oleh seluruh ahlun nasab. Nah, di dalam kitab ini juga sebetulnya kalau Haji Imad mau buka halaman berikutnya aja, yang dimaksud usul itu dijelaskan. Ada mukhalafat usul. Apa yang maksudnya al-usul an-nasabiyyah al-mu'tamadah ladal jami'? Asal usul nasab yang disepakati, yang dijadikan i'timad oleh semua ulama. Contoh, di sini dikasih contoh oleh mu'alif nih. Sayyidina Abu Bakar Siddiq itu mansub ke Bani Taim ibn Murrah, akhu Ka'ab ibn Murrah, jaddu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini musallam ini semua ulama nasab sepakat, nggak ada masalah. Kalau tahu-tahu ada kitab menisbatkan Sayyidina Abu Bakar ya ke Bani Tamim, ini nggak dipakai. Karena kenapa? Karena bertentangan dengan usul mu'tamadah. Kayak contoh, ini yang sering dipakai juga nih sama Haji Imad. Nanti akan Ustaz Muhaimin Bahiruddin akan menjelaskan. At-Tabariyah itu yang katanya syuhrah hadithah. Itu kenapa salah satu alasannya dianggap syuhrah hadithah? Karena begitu diurut ada catatan di kemudian hari, beliau anak dari Abdul Wahid ya. Abdul Wahid bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Nah, sedangkan semua ulama minal usul al-musallamah yang punya keturunan itu anak Sayyidina Husain bin Ali hanya Ali Zainal Abidin. Itu ijma, itu sepakat, nggak ada keturunan Sayyidina Husain selain dari Ali Zainal Abidin. Tahu-tahu kok ini ada Amudun Nasab ngaku keturunan Sayyidina Husain dari anak namanya Abdul Wahid. Ini mukhalif lil usul al-mu'tamadah namanya. Nah, ini baru yang mukhalif lil usul mu'tamadah, makanya dibatalin sama ulama, dianggap syuhrah hadithah. Nah, kalau Ba'alawi yang mana? Anda nganggap Syajarah Mubarakah sebagai usul mu'tamadah. Syajarah Mubarakah, apa yang dituliskan itu sebagai usul mu'tamadah, al-muttafaq alaih. Kan nggak nyambung seperti itu, nggak masuk. Walaupun nanti kita akan bahas apakah ada referensi otoritatif yang menafikan nasab Ba'alawi atau apakah ada yang menafikan Ubaidillah sebagai Ahmad bin Isa. Jawaban kami nggak ada. Sama sekali tidak ada yang bisa menghadirkan ada referensi yang menafikan Ubaidillah sebagai Ahmad, anak Ahmad bin Isa. Nggak ada. Kalau nggak menyebutkan, iya, tapi nanti teorinya akan dijelaskan. Tapi Haji Imad mengatakan, ada Syajarah Mubarakah itu hasar, dilalah qat'iyah alal hasar. Itu menunjukkan secara pasti, tidak mungkin tidak. Itu menunjukkan anaknya Ahmad bin Isa nggak ada yang namanya Ubaidillah atau Abdullah. Yang ada adalah Ali, Husain sama Muhammad. Itu ibarat Syajarah Mubarakah. Apakah benar demikian? Nanti kita akan preteli satu persatu. Bahasa Betawi lagi keluar nih moderator. Al-afwannya dari kecil sih di Betawi gede. Preteli satu persatu insyaallah. Ya, itu yang pertama. Jadi di sini kami menegaskan syarat harus mutlak ada kitab sezaman. Kalau nggak ada kitab sezaman berarti nasabnya nggak sah. Itu syarat yang mengada-ngada. Nasab Ba'alawi sah karena sudah tertulis oleh nasabah, bukan hanya nasabah, banyak sekali nasabah, bahkan juga divalidasi oleh para ahli sejarah, divalidasi oleh lain-lainnya. Ini ada beberapa lagi yang sebetulnya sangat signifikan ini.
Saya bahas secara singkat saja mungkin ya, supaya bisa pindah karena ini moderator, saya izin moderator. Iya, karena memang ini tadi ada sebenarnya masukan dari beberapa kawan ya, kok lama sekali katanya 20 menit. Saya menginformasikan kepada sahabat-sahabat ini karena kemudian satu arah, maka memang diberikan waktu oleh panitia untuk bisa lebih panjang. 20 menit itu kalau diskusi. 20 menit, tapi memang saudara Hanif itu sudah lebih dari 1 jam. Wah, nggak berasa ya. Maka sepertinya kita tunda dulu ya, karena memang mau istirahat sepertinya begitu. Tapi yang bisa saya garis bawahi seperti ini, dan saya coba sedikit saya perdalam begitu ya, saudara Hanif. Apakah kemudian tim peneliti Ba'alawi ini menyatakan bahwa memang tidak ada kitab sezaman yang berbicara soal ini Ubaidillah? Itu nanti akan dibahas. Baik, tapi itu akan membahas ketika bicara klaim bahwasanya terputus 550 tahun. Baik. Itu akan dibahas. Tapi yang jelas boleh tidak saya kemudian tanya, ada tidaknya, jadi pengakuan bahwa ada tidak kitab sezaman yang berbicara soal itu? Akan dibahas nanti. Akan dibahas. Akan diuraikan. Ya. Baik. Tapi yang jelas yang ingin kami tegaskan, syarat kitab sezaman untuk mutlak keabsahan nasab itu tidak dibenarkan. Ini yang harus dipahami oleh sahabat-sahabat sekalian ya, bahwa memang pertama ada syarat syuhrah wal istifadhah yang ini dikuatkan oleh tadi tim peneliti, dan banyak sekali tadi data-data yang dilakukan oleh disampaikan oleh saudara Hanif. Nanti syuhrah wal istifadhah ini akan terus dikuatkan. Selanjutnya begini, saudara Hanif, saya ingin bertanya dan mungkin menjadi sebuah penguat. Ya. Saudara Imaduddin Hasan mengatakan bahwa ketika ada yang inkar, maka itu tidak syuhrah. Ya. Nah, itu nanti mungkin mudah-mudahan bisa diperkuat. Itu akan oleh dibahas. Baik, ya, baik. Insyaallah. Terima kasih. Dan tadi saudara Hanif juga menyatakan bahwa ada perbedaan antara diksi turuk dan diksi syurut. Ya. Yang ini kemudian disamakan oleh Kiai Imaduddin Hasan. Betul. Baik, terima kasih. Dan sahabat-sahabat sekalian, kita break dulu karena sudah masuk waktu sholat zuhur. Dan nanti kita istirahat, sholat, makan. Kira-kira jam berapa kita akan mulai lagi? Jam 1, berarti 1 jam dari sekarang insya Allah kita akan mulai lagi dengan pembahasan selanjutnya, dan kita akan perkuat narasi argumentasi yang tadi sudah disampaikan. Dan insya Allah mudah-mudahan sekali lagi ini untuk islah. Tadi yang disampaikan sama saudara Hanif ini karena sayang sama Kiai Imaduddin Utsman gitu ya. Narasi-narasinya ini karena orang Betawi jadi seperti itu begitu. Baik, terima kasih, kita tutup dulu, kita pending. Mudah-mudahan kita bertemu lagi nanti di jam 1 siang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys ya, kita break dulu ya, Ini kalau di Saudi sekarang ini jam 8, gue jam 8 ini ngelihat ini. Kita nonton ini, kita break dulu, nanti akan ada nobar kedua ya guys. Dan gue minta sama kalian semuanya ya, yang kondusif ya. Artinya kalau memang ada buzzer imat yang ngetik enggak, itu kalian jawabnya jangan dengan yang anu juga sih ya. Tapi pedes dikit nggak apa-apa sih ya. Ciri khasnya Babe Aldo kan gitu ya. Channel Babe Aldo kan ciri khasnya kayak begitu ya. Oke, kita break dulu ya guys. Insya Allah kita akan lanjut yang kedua. Oke, siap nonton lagi. Jangan kalah pokoknya komentar. Gua mau sebelum gua tutup ini yang pertama, tolong kalian ketik lanjut gitu, supaya analitiknya, algoritmanya itu naik gitu. Mau lanjut nggak? Mau lanjut nggak? Lanjut, oke. Ubaidillah Taha, lanjut. Nah gitu. Mudah-mudahan kita semuanya insya Allah jadi orang yang cinta Rasulullah SAW, cinta sahabat Rasulullah SAW, cinta ahli bait Rasulullah SAW, cinta keturunan Rasulullah SAW, cinta ulama Rasulullah SAW, cinta habaib, cinta Ba'alawi, cinta umat Rasulullah SAW, sampai ajal kita husnul khatimah. Kita break dulu, kalian sholat dulu. Kalau gue di sini masih jam 8, kita nanti lanjut lagi, oke? See you guys.